Seorang pelanggan berambut merah muda kehilangan kesabarannya menghadapi label harga $3 juta yang tidak masuk akal, dengan tegas menyatakan bahwa slime biru biasa seharusnya tidak semahal itu. Namun, Low hanya tersenyum seperti penjual yang tahu persis apa yang dia lakukan, mengklaim bahwa bola jeli kecil ini sangat sepadan dengan harganya yang selangit karena dia bisa dengan mudah membeli hewan tempur tingkat tinggi dengan uang sebanyak itu. Mengejutkannya, pemilik toko muda itu setuju dengan logikanya alih-alih memicu pertengkaran, sebelum memamerkan senyum licik yang menyeratkan dia memiliki kartu as yang besar, mengungkapkan bahwa slime mutan ini bisa melahap sumber daya untuk berevolusi menjadi dewa yang sesungguhnya. Hal ini membuat pelanggan yang skeptis menuntut bukti nyata sebelum dia menghabiskan tabungan hidupnya. Low pun menantangnya untuk menguji dan menyaksikan keajaibannya sendiri. Sebelum mereka bisa menguji slime tersebut, sepasang sepatu hak tinggi melangkah masuk ke toko, mengungkapkan mantan pacar Low Yu yang sombong. Dia segera mengejek Low karena diusir dari keluarganya, membuat Low memelototinya sambil bertanya-tanya mengapa dia muncul. Mantan itu malah menyombongkan diri karena datang untuk melihat mantan pacarnya yang tidak berbakat dan tidak bisa menjinakkan binatang. Mendengar ini, pelanggan berambut merah muda itu benar-benar bingung mengapa pria yang tidak berbakat menjalankan toko hewan peliharaan. Namun, Low Yu dengan tenang mengangkat bahu, menyatakan bahwa kurangnya bakat tidak menghentikan penjualannya. Sementara mantannya menyuruh Low untuk menerima nasibnya sebagai orang yang tidak berguna, pelanggan berambut merah muda itu merasa jijik melihat penjahat kartun di kehidupan nyata yang mondar-mandir itu. Low Yu kemudian memberikan senyum hangat dan menyuruhnya untuk mengabaikan orang rendahan. Sekarang benar-benar bersemangat, pelanggan tersebut menuntut untuk menguji slime itu untuk membongkar penipu tersebut. Memberi makan slime itu dengan makanan kualitas perak, pelanggan berambut merah muda itu menonton dengan antisipasi yang intens. Tepat di depan mata mereka, bola jeli kecil itu menyerap energinya sepenuhnya, memicu lonjakan kekuatan besar yang membuat statistiknya meroket secara waktu nyata, membuat pelanggan itu benar-benar terpana saat slime tersebut mencapai level kebangkitan ke-9. Sementara itu, mantan pacar Low yang sombong benar-benar kehilangan akal melihat tampilan yang mustahil ini. Pelanggan tersebut berterima kasih pada keberuntungannya karena tidak mendengarkan sampah beracun itu. Berbalik ke arah Low, dia mencoba menegosiasikan diskon karena membawa makanan sendiri. Namun, Low menuntut harga penuh 3 juta, yang membuat pelanggan itu dengan senang hati menyerahkan kartunya. Hal ini langsung memicu sistem Low Yu untuk membuka ruang penjinakan binatangnya dan memberinya bakat peringkat SSS, memberinya kekuatan untuk meningkatkan binatang tipe gelap dan mempercepat pertumbuhan mereka ke tingkat dewa. Dikelilingi oleh energi gelap, Low Yu merayakan keberhasilannya mendapatkan kembali bakat penjinakan binatangnya yang hilang selama bertahun-tahun. Namun, untuk memahami bagaimana dia kehilangannya, kita harus kembali ke 12 tahun yang lalu, di mana Low Yu muda terbaring tak berdaya di lantai, mempertanyakan tindakan bibinya yang mencurigakan. Terungkap bahwa bibinya yang jahat, Chu Yaki, mengambil alih perawatannya dengan motif tersembunyi yang jahat, mengakui bahwa dia hanya mentoleransi anak yatim piatu itu karena bakat asal tipe naga peringkat S miliknya yang sangat langka, sebelum mengungkapkan bahwa kecelakaan fatal orang tuanya sebenarnya adalah pembunuhan yang diperhitungkan dengan berdarah dingin. Dia secara paksa mengambil bakat Low untuk diberikan kepada putranya sendiri demi peningkatan peringkat SS ganda, membuat Low berteriak dalam kesakitan yang luar biasa saat intinya dicabut secara brutal dari tubuhnya, lalu membuangnya seperti sampah, mengutuknya untuk menjalani hidup sebagai orang yang tidak berguna. Kembali ke masa kini, Low Yu teringat saat dia pikir dia ditakdirkan untuk membusuk di toko ini selamanya, mengingat bagaimana dia tiba-tiba membangkitkan sistem hewan peliharaan legendaris pada ulang tahunnya yang ke-18 beberapa hari yang lalu. Dia menyadari bahwa dia harus menjual binatang unik ini untuk mendapatkan hadiah yang mengubah permainan, yang membuat menjalankan toko warisan ini menjadi kedok yang sempurna untuk rencana balas dendamnya. Sekarang dia bertekad agar keluarga beracunnya membayar setiap tetes penderitaan yang dia alami. Namun, mantan pacarnya yang pahit menyela pikirannya dengan memperingatkan pelanggan tentang tipu muslihat Low. Melangkah maju dengan mata dingin, Low Yu membentak bahwa kesabarannya dengan wanita itu sudah lama habis, membuat si pirang itu panik dan mengancam akan memanggil polisi. Alih-alih melawannya secara fisik, Low hanya memamerkan senyum licik dan menyuruhnya pergi. Meskipun dia keras kepala menolak untuk pergi kecuali Low bisa membuktikan keterampilannya dengan memproduksi mutan lain. Untungnya, panduan sistemnya muncul untuk mengingatkannya bahwa satu penjualan lagi akan membuka hadiah peringkat SSS yang besar. Memutuskan untuk bermain sesuai perintah sistem, Low Yu memanggil Imperial Skeleton yang bermutasi. Namun, binatang legendaris itu ternyata adalah kerangka kecil yang bingung mengenakan sepatu bot merah, membuat mantan pacarnya segera mengejeknya karena mencoba menjual sampah. Tidak terganggu oleh cemoohannya, Low dengan bangga mempersembahkan mayat hidup miniatur di dalam toples kaca. Sementara si pirang terus mengejek, mengklaim makhluk patetik ini memiliki 0 kekuatan, Low Yu hanya tersenyum licik dan mengungkapkan potensi perubahan realitasnya, menjelaskan bahwa teman tulang kecil ini dapat berevolusi tanpa henti menjadi dewa mayat hidup yang sesungguhnya. Menolak untuk mempercayai sepatah kata pun, mantan pacarnya yang pahit menuntutnya berhenti berbohong sampai pelanggan berambut merah muda itu turun tangan untuk membelanya dari omong kosong beracun itu. Hal ini membuat Low berterima kasih kepada pelanggan favorit barunya karena memiliki otak yang berfungsi. Semakin larut dalam delusinya, mantan pacar yang beracun itu memanggil seorang ahli, menuntut agar manajer profesional segera datang ke sini untuk mengungkap penipuan Low. Dalam hitungan menit,
Kendaraan transportasi tiba di depan toko hewan peliharaan legendaris. Melangkah masuk adalah penilai profesional yang membawa kadal api tingkat tinggi dalam kotak kaca, sama sekali tidak menyadari bahwa pelanggan berambut merah muda itu sudah memegang slime mutan tingkat dewa. Si pirang yang sombong melambaikannya dengan seringai penuh kemenangan. Saat manajer yang meminta maaf atas keterlambatan sambil mempresentasikan hewan peliharaan premium yang dipesan, si pirang dengan sombong mengarahkan perhatiannya ke kerangka di dalam toples milik Lou Yu. Menyombongkan bahwa kadal apinya adalah mahakarya sejati dibandingkan dengan mainan kecilnya yang menyedihkan. Namun, Lou hanya tersenyum. Mengetahui teman tulang yang memakai sepatu bot ini akan mengejutkan mereka semua. Mengaktifkan data AI legendarisnya, penilai profesional tersebut memindai kerangka kecil itu untuk melihat apakah itu sampah. Hanya untuk menemukan bakat tipe pertumbuhan tersembunyi yang memungkinkan makhluk itu mendapatkan kekuatan tak terbatas melalui pertempuran. Manajer yang segera menawarkan harga berapapun untuk itu, yang membuat Lou Yu merasa geli. Mendengar ini, mantan pacar yang beracun itu kehilangan akal sehatnya, menuntut untuk mengetahui mengapa dia membeli sampah. Namun, penilai tersebut dengan sombong mendorong kacamatanya, menyatakan bahwa teman tulang kecil ini bisa menjadi kaisar mayat hidup. Wahyu ini membuat si pirang pahit membeku dalam keterkejutan total saat realitasnya hancur. Sementara itu, kembali ke asrama sekolahnya, pelanggan berambut merah muda favorit kita dengan senang hati kembali dengan slime mutan yang baru dibelinya. Namun, teman sekamarnya yang berambut biru panik, memperingatkannya untuk menyembunyikan bola jeli itu sebelum Chu Ying melihatnya. Tapi mimpi buruk mereka sudah berjalan menuruni tangga, menangkap mereka basah-basah dengan tatapan dingin. Dia dengan keras mengingatkan mereka tentang janji mereka untuk tidak pernah membawa hewan peliharaan hiasan yang tidak berguna ke dalam kamar. Teman sekamarnya yang berambut biru dengan cepat membela Nianying, mengklaim dia tidak melakukannya dengan sengaja. Namun, Nianying segera membalas, bersikeras bahwa dia tidak melanggar aturan apapun dengan membawa binatang ini pulang. Hal ini membuat Chu Ying yang sombong mencibir pilihannya pada monster slime yang menyedihkan, sementara teman sekamar mereka bertanya-tanya mengapa seseorang dengan bakat peringkat A akan melakukan kesalahan sebodoh itu. Tidak terpengaruh oleh keraguan mereka, Nianying dengan bangga menjelaskan bahwa bola jeli kecil ini adalah mutan pemakan sumber daya, meskipun Chu Ying hanya mencemooh, mengklaim slime dasar tidak akan pernah bisa melampaui level 3. Nianying kemudian menjatuhkan bom besar dengan mengungkapkan bahwa slime itu sudah mencapai level 5. Tetap saja, teman sekamarnya memohon padanya untuk bangun, yakin dia menjadi korban penipuan total. Menolak untuk mundur, Nianying bersiap untuk menunjukkan kekuatan slime yang sebenarnya sekarang. Tersenyum licik saat dia menyebutkan biaya konyol hewan peliharaan Chu Ying sendiri. Chu Ying dengan sombong membanggakan hewan peliharaan serigala tingkat tingginya yang mencapai level kebangkitan ke-9, tetapi Nianying segera mengeluarkan sumber daya evolusi premium senilai lebih dari $1 juta, memberikannya kepada slime biru kecil itu saat ia mulai menyerap energi besar tersebut. Hal ini membuat teman sekamarnya yang berambut biru tidak bisa berkata-kata sementara Chu Ying dengan putus asa mencoba meremehkan keajaiban itu. Saat pusaran energi murni meletus langsung di sekitar bola jeli kecil itu, memicu terobosan instan yang mendorong kekuatannya hingga ke level kebangkitan ke-10. Tampilan mustahil ini membuat teman sekamar mereka terengah-engah dalam ketidakpercayaan mutlak pada slime level 10, sementara Chu Ying benar-benar kehilangan ketenangannya saat superioritas sombongnya hancur seketika, membuat Nianying memamerkan seringai kemenangan dan memberitahu mereka bahwa pertunjukan baru saja dimulai. Saat slime bermutasi itu melepaskan aura besar, secara resmi mencapai potensi Bright Star legendaris. Chu Ying menatap dengan ketidakpercayaan mutlak, tidak dapat menerima bahwa slime rendahan memiliki potensi Bright Star. Dalam kemarahan butanya, dia menunjuk dan menuntut pertempuran segera untuk menyelesaikan masalah, memanggil serigala bajanya yang tingkat tinggi untuk menghancurkan bola jeli kecil itu sekali dan untuk selamanya. Namun, raungan menakutkan binatang besar itu bahkan tidak membuat slime bermutasi itu bergeming. Saat bola jeli kecil itu melepaskan tombak air merah tingkat super yang benar-benar melenyapkan serigala tersebut, membuat si pirang sombong gemetar ketakutan melihat kekalahan hewan peliharaannya yang berharga. Sementara Nianying berdiri tegak, dengan sombong mengingatkan teman sekamarnya untuk tidak pernah memandang rendah slime mutan. Memutuskan untuk menjadi pihak yang lebih besar, dia dengan murah hati menawarkan untuk mengabaikan perilaku beracun kali ini, membuat teman sekamarnya yang berambut biru dengan penuh semangat mengikuti, memohon untuk mengetahui di mana dia membelinya. Dan pada keesokan paginya, kabar tentang toko legendaris Lou Yu mulai menyebar. Seorang pelanggan baru dengan rambut merah mencolok masuk ke toko dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba, matanya tertuju pada makhluk seperti naga yang sedang tidur dengan tenang di atas meja. Menunjuk dengan jari yang menuntut, dia dengan santai bertanya pada Lou Yu harga binatang kecil yang menggemaskan ini. Lou Yu dengan sopan menolak tawaran itu, tetapi pelanggan kaya itu dengan sombong bersikeras bahwa uang bukanlah masalah. Menjaga senyum layanan pelanggannya tetap utuh, pemilik toko dengan tegas menegaskan bahwa hewan peliharaannya benar-benar tidak untuk dijual. Penolakan ini memicu temperamen pria berambut merah itu, yang mendorongnya untuk mengancam Lou karena begitu keras kepala. Memanggil gagak berbulu hitam gelap, pelanggan yang sombong itu memerintahkan binatangnya untuk memberi pelajaran yang menyakitkan pada pemilik toko. Tidak terganggu oleh ancaman yang tiba-tiba, Lou Yu hanya menghela nafas melihat kebodohan pria itu. Seketika, naga kecil itu terbangun melepaskan gelombang energi gelap yang menakutkan yang membanjiri ruangan.
Dan dengan satu serangan tanpa usaha, gagak hitam itu dipukul jatuh dengan keras ke lantai. Batuk darah karena serangan mental yang tiba-tiba, pelanggan berambut merah itu mencengkeram dadanya kesakitan, menyadari dengan ngeri bahwa gagak hitamnya yang berharga dikalahkan hanya dengan satu pandangan. Menatap naga kecil itu, dia menyadari bahkan keluarga Lu yang bergengsi tidak memiliki binatang legendaris seperti itu. Dan mengetahui dia benar-benar kalah, pembuat onar yang sombong itu memutuskan satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri. Sementara itu, adegan beralih ke rumah sakit setempat di mana pelanggan yang terluka mencari perawatan medis segera, hanya untuk berakhir dengan tagihan sebesar 5 juta dolar untuk pertemuannya yang singkat, membuatnya mengeluh dengan marah tentang bajingan picik yang berani melawannya, tidak menyadari bahwa tuan muda dari keluarga Lu akan tersinggung. Lu Weiss tampak terkejut saat kakak laki-lakinya yang bergengsi tiba-tiba memasuki kamar rumah sakitnya. Kakak laki-laki ini dengan dingin menjelaskan bahwa dia ingin melihat siapa yang menyeret nama keluarga mereka ke dalam lumpur. Takut akan pukulan lain, pembuat onar berambut merah itu memohon kepada kakaknya untuk menjauh dari Lou Yu. Peringatan ini hanya menyinggung perasaan tuan muda itu, yang mencemooh gagasan siapapun yang tidak tersentuh. Namun, Lu Weiss dengan cepat menjelaskan bahwa pemilik toko misterius itu telah mengontrak spesies naga iblis legendaris. Mendengar ini, tuan muda yang sombong itu benar-benar membeku saat kepercayaan dirinya yang sombong langsung menguap. Dia menyadari bahwa penjinak binatang dengan kekuatan seperti itu tidak ada selama beberapa dekade, yang mendorongnya untuk segera menuntut agar Lu Zi membawanya ke toko hewan peliharaan legendaris. Masih gemetar, adik laki-lakinya memperingatkan bahwa bahkan kekuatan superiornya mungkin tidak cukup, hanya untuk dipukul di kepala oleh kakaknya yang sebenarnya berencana untuk meminta maaf. Lega mendengar rencana masuk akal kakaknya, Lu Zi dengan gugup menertawakan kebodohannya sendiri. Mengetahui keluarga mereka mengendalikan hampir setiap penjinak naga lokal, seorang penjinak naga iblis liar tidak masuk akal, membuat kakak laki-lakinya curiga pemilik toko misterius ini memiliki hubungan mendalam dengan keluarga Lu yang bergengsi. Tiba di luar toko hewan peliharaan legendaris, adik laki-lakinya menunjukkan target mereka dengan rasa takut yang tersisa. Melangkah masuk, mereka bertemu Lou Yu yang dengan kering bertanya apakah pecundang itu membawa cadangan untuk ronde kedua. Alih-alih memulai pertarungan, kakak laki-lakinya dengan kasar menyeret Lu Zi ke depan, memaksa adiknya untuk membungkuk sambil menawarkan permintaan maaf resmi atas nama seluruh keluarga Luo. Untuk membuktikan ketulusannya, dia mengeluarkan kotak kado merah yang elegan berisi persembahan langka. Ia memberikan kristal bercahaya yang cemerlang sebagai permohonan maaf atas kesombongan saudaranya yang sangat buta, yang ternyata adalah kristal langit tingkat platinum, sumber daya tingkat tinggi yang sempurna untuk toko Lu Yu. Lu Yu sangat gembira, menyadari bahwa kristal tingkat platinum yang langka ini adalah hadiah utama, terutama karena ia baru saja mencoba mencari cara untuk memperluas ruang monster miliknya sendiri. Sementara itu, sang kakak laki-laki dengan santai mengabaikan perkelahian sebelumnya sebagai pertengkaran kecil antar anak-anak, yang membuat Lu Yu memperhatikan auranya dan bertanya apakah dia baru saja membuka slot baru, yang dengan bangga dikonfirmasi oleh sang tuan muda, mengakui bahwa ia baru saja mencapai tingkat emas dan membutuhkan pasangan. Memanfaatkan peluang penjualan yang sempurna, Lu menunjuk ke arah sangkar dan mengklaim memiliki pasangan yang sempurna, menawarkan ayam api merah legendaris dengan harga murah 3 juta dolar, meskipun monster yang dimaksud hanyalah seekor anak ayam kecil yang menggemaskan yang mengenakan baju kodok denim mini. Namun, untuk menghindari masalah lebih lanjut, sang pewaris kaya segera setuju untuk membeli burung yang terlalu mahal itu, membuat adiknya berbisik panik bahwa orang kaya pun seharusnya tidak membuang-buang uang seperti ini. Lu Yu menatap mereka dengan tenang, bertanya apakah mereka benar-benar mengira dia mencoba menipu mereka. Kakak laki-laki ini dengan cepat menyangkalnya, mengakui bahwa dia hanya tidak mengerti kegunaan burung kecil ini, yang membuat Lu Yu menyeringai penuh arti, mengklaim bahwa dia hanya membagikan rahasia tingkat atas kepada pelanggan yang tulus. Dia menjelaskan bahwa anak ayam kecil berbalut denim ini sebenarnya bisa menyerap dan memurnikan segala jenis api, membuat sang pewaris kaya benar-benar tercengang dengan betapa absurdnya kemampuan yang luar biasa itu. Masih sedikit skeptis, sang tuan muda bertanya apakah dia bisa secara pribadi menguji klaim legendaris ini sekarang, langsung memunculkan api dingin berwarna biru di tangannya untuk melihat apa yang bisa dilakukan burung itu. Namun, saat dia melepaskan api es tersebut, dia tersentak kaget melihat anak ayam itu sama sekali tidak terpengaruh, yang kemudian membuka paruh kecilnya dan mulai menelan energi elemen langka itu dengan lahap. Tiba-tiba, bayangan burung phoenix biru yang megah meletus dari sangkar, mengungkapkan potensi tingkat dewa dari monster tersebut. Kakak laki-laki ini tersentak kaget, menyadari anak ayam kecil ini sebenarnya adalah seorang kaisar api masa depan, yang mendorongnya untuk membungkuk dalam-dalam dan berterima kasih kepada Lu Yu atas berkah luar biasa yang mengubah hidup ini. Meskipun Lu Yu dengan santai menepisnya sebagai transaksi bisnis sehari-hari, sebelum sang pewaris kaya dengan rasa ingin tahu bertanya apakah dia memiliki hubungan dengan keluarga Liu yang legendaris, yang membuat ekspresi Lu Yu langsung menjadi gelap saat menyebutkan mantan klannya, saat ia dengan dingin menyatakan bahwa dia tidak lagi memiliki hubungan dengan mereka. Merasakan ketegangan yang berat, sang kakak laki-laki menyadari ada dendam serius di sana, jadi dia dengan bijak memutuskan untuk pergi dan keluar dari toko bersama saudaranya. Ditinggal sendirian, Lu Yu dengan antusias mengeluarkan kristal langit tingkat platinum untuk memulai peningkatannya, langsung memasuki ruang monsternya yang luas untuk membuka potensi tersembunyi yang sebenarnya.
Saat kristal platinum itu hancur, kilatan energi murni menandakan terobosan besar, memperluas ruang monster Lu Yu hingga 100.000 meter persegi di tahap 1 transenden, membuatnya kagum betapa borosnya cara meningkatkan level seperti ini. Namun, kerja keras tidak pernah berhenti, dan dia segera beralih ke naga iblisnya yang sedang tidur di sebelahnya, memicu ledakan api merah yang hebat saat monster itu memulai evolusinya sendiri. Notifikasi sistem langsung membanjiri layar, mengonfirmasi bahwa naga tersebut telah berhasil mencapai tingkat transenden, yang mendorongnya untuk dengan santai menjanjikan pesta daging naga sungguhan kepada pasangannya yang baru saja mendapatkan kekuatan. Sebelum adegan beralih kembali ke toko hewan peliharaannya yang tenang pada pagi yang cerah, di mana Lu Yu bersantai di mejanya, memanggil Nian Yin untuk memeriksa kemajuan Slime miliknya, hanya untuk mendengar dia dengan penuh semangat. Mengungkapkan bahwa Slime itu sudah mencapai level 10 dengan potensi Starfall legendaris. Nian Yin dengan santai menyebutkan bahwa manajer Yang King benar-benar menutup seluruh tokonya hanya untuk membesarkan kerangkanya, yang tampaknya melibatkan pengiriman sekumpulan ayam malang ke dalam kepanikan yang membuat bulu-bulu beterbangan. Ternyata metode pelatihan aneh ini benar-benar berhasil, mendorong kerangka kecil itu langsung ke tahap 1 transenden, membuat para pekerja rumah potong hewan setempat bergosip tentang ahli monster legendaris yang hanya membantai unggas. Hal ini mendorong Yang King untuk secara dramatis mengumumkan kepada rekan kerjanya bahwa hari ini adalah hari terakhirnya secara resmi, membuat semua orang berasumsi bahwa dia akhirnya menyadari bahwa memotong burung adalah pemborosan bakatnya, hanya untuk dia nyatakan dengan bangga bahwa dia hanya beralih untuk menyembelih babi raksasa. Berbekal kartu emas barunya, dia berencana untuk mendapatkan lisensi tukang daging resmi selanjutnya, bertujuan untuk meneror monster tingkat tinggi di fasilitas elit sementara kerangka kecilnya menyerap energi besar mereka. Yakin bahwa memotong monster ultra dewa akan dengan mudah mendorong mereka berdua sampai ke peringkat bintang, Lu Yu tertawa kecil ke ponselnya, geli dengan betapa seriusnya Yang King menjalani karir tukang daging barunya. Namun, hasilnya berbicara sendiri saat kerangka kecil itu berevolusi menjadi prajurit lapis baja yang menakutkan, membuat Lu Yu menyadari bahwa temannya mungkin benar-benar menjadi ahli monster tingkat atas dengan kecepatan ini. Tiba-tiba, sebuah pesan teks muncul, mengungkapkan bahwa kerangka itu telah mencapai tahap 3 transenden, membuat Lu Yu dengan antusias menyambut pelanggan bertopeng misterius yang baru saja tiba mencarinya. Pada saat yang sama, klien lain mengirim pesan untuk bertanya apakah dia bisa membawa saudara perempuannya yang baru saja terbangun, sementara penjaga toko favorit kita bersantai dengan minuman hangat saat naga iblis kecilnya meringkuk, dengan lembut meyakinkan pasangannya yang setia bahwa mereka akan memperluas ruang monster mereka untuk terobosan segera. Tepat pada waktunya, pelanggan baru yang bergaya masuk melalui pintu untuk melihat-lihat toko legendaris itu, membuat Lu Yu menyeringai lebar saat dia bersiap untuk menghasilkan uang yang serius hari ini. Seorang pemilik toko saingan yang sombong bernama Jiang Chuliang masuk, langsung menghakimi tempat itu sebagai tempat sampah total. Dia mengungkapkan bahwa Yang King mengirimnya, menuntut untuk melihat monster tingkat atas yang tersedia. Lu Yu memberikan senyum layanan pelanggan khasnya, dengan rendah hati mengoreksinya bahwa mereka hanya berurusan dengan hewan peliharaan kelas atas. Klaim sederhana ini memicu pengunjung tersebut, yang mengejek tempat lubang di dinding karena memiliki kualitas nyata. Lu Yu tetap tenang sementara tamu yang sombong itu terus memandang rendah bisnisnya. Jiang Shuliang dengan sombong menuntut untuk melihat monster kelas atas ini untuk membuktikan bahwa mereka layak untuk waktunya, yang mendorong Lu Yu untuk dengan tenang memanggil kandidat pertamanya dengan kilatan cahaya biru yang tiba-tiba, mempersembahkan goblin hijau kecil yang tidak mengsangkan yang terkunci di dalam sangkar burung emas kepada tamunya yang skeptis. Penjaga toko yang cerdik ini mempertahankan ekspresi datar, bersiap untuk menjelaskan potensi tersembunyi dari makhluk ini, tetapi Jiang Shuliang langsung kehilangan kesabarannya, menuduh Lu Yu memperlakukannya seperti orang bodoh. Jiang Shuliang mendidih, mengklaim bahwa dia hanya ingin melihat apakah toko itu memiliki sesuatu yang benar-benar berharga, menunjuk jari yang sombong sambil menyatakan bahwa Lu Yu secara resmi telah menyanyiakan satu-satunya kesempatannya, dengan sombong memprediksi bahwa toko hewan peliharaan kecil ini akan dipaksa tutup dalam waktu 3 hari. Lu Yu hanya mengerutkan kening pada ancaman yang menyedihkan itu, sama sekali tidak terpengaruh oleh peringatan kepergian saingannya yang dramatis, hanya untuk suara sepatu bot bergaya mengganggu kebuntuan tegang mereka di pintu, mengungkapkan seorang gadis dengan 2 ekor kuda dengan mata biru yang tajam melangkah ke toko, ditemani oleh tuan muda yang kuat yang memancarkan aura yang sangat luar biasa dan dominan. Jiang Shuliang langsung pucat karena terkejut, mengenali pewaris elit keluarga Jiang, tiba-tiba panik saat dia menyadari toko legendaris ini mungkin benar-benar memiliki dukungan mereka, membuatnya gemetar dalam ketakutan mutlak karena bisnis keluarganya sepenuhnya bergantung pada klan Luo. Gadis dengan 2 ekor kuda ini benar-benar mengabaikan saingan yang gemetar, berjalan melewatinya tanpa sedikit pun pandangan, sementara saudara laki-lakinya yang kuat segera membungkuk kepada Lu Yu, dengan hormat menyapanya sebagai senior, membuat adik perempuannya tersipu malu saat dia mengagumi betapa tampan dan mudanya penjaga toko itu. Tampilan rasa hormat yang tiba-tiba ini benar-benar menghancurkan otak saingannya, membuatnya mempertanyakan seluruh realitasnya, tetapi sang pewaris kaya langsung membentaknya untuk menutup mulut sebelum dia memperburuk keadaan. Menyadari dia baru saja menyinggung keluarga paling kuat di kota, pemilik toko yang sombong itu runtuh dalam keputusasaan total. Sementara itu, tuan muda yang sopan memperkenalkan saudara perempuannya yang manis, Luo Jingcheng, yang dengan antusias melambai pada Lu Yu. Lu Yu dengan santai menerima sapaan itu, tetap tenang meskipun drama kacau terjadi di tokonya. Meskipun dia diam-diam stres tentang cara meningkatkan naga iblisnya tanpa sumber daya tingkat tinggi,
yang mendorong pelanggan kaya untuk bertanya apakah dia terganggu oleh sangkar goblin yang tidak terjual itu. Melihat goblin yang tidak terjual, sang pewaris kaya segera menawarkan untuk membelinya agar tidak terbuang percuma, membuat saudara perempuan yang memiliki 2 ekor kuda itu benar-benar bingung mengapa dia akan membeli monster tanpa mengetahui statistiknya. Tapi, dia hanya menyatakan kepercayaan mutlaknya pada Lu Yu, membuat penjaga toko favorit kita benar-benar terkejut, mendorong Lu Yu untuk tertawa kecil dan memberikan gambaran yang tepat tentang kemampuan makhluk hijau kecil itu, menjelaskan bahwa goblin khusus itu sebenarnya dapat memperoleh kekuatan besar dan bakat langka melalui pembiakan keturunan, yang berarti semakin kuat orang tua, semakin tinggi peluang untuk melahirkan keturunan tingkat dewa, menciptakan siklus tak terbatas yang dapat dengan mudah membangun seluruh pasukan monster yang luar biasa kuat. Mendengar ini, saingan yang sombong itu hampir terkena serangan jantung, menyadari harta karun legendaris yang baru saja dia tolak. Benar-benar yakin dengan kemampuan yang rusak itu, sang pewaris kaya dengan putus asa memohon kepada Lu Yu untuk menyelesaikan penjualan, menunjukkan bahwa klan penjinak naga saingan mereka hanya mendominasi karena monster besar mereka. Lu Yu mencatat bahwa potensi pembiakan goblin ini dapat dengan mudah menyaingi spesies naga raksasa, dan dia dengan santai menunjukkan bahwa tidak masalah kepada siapa dia menjualnya, yang mendorong sang pewaris kaya untuk bertanya apakah dia memiliki kandidat kontrak khusus dalam pikiran, karena memasangkan saudara perempuannya yang cantik dengan goblin pemegang mawar akan terlihat terlalu aneh. Untungnya, sang tuan muda sudah memiliki pion yang sempurna untuk pekerjaan itu, mengungkapkan dia berencana menggunakan anak haram dari mantan klan Lu Yu, seorang orang buangan tragis yang akan tetap setia sepenuhnya setelah diselamatkan dari kekejaman keluarganya. Mendengar drama keluarga yang kelam ini, pemilik toko saingan langsung mulai berkeringat dingin, menyadari bahwa membagikan rahasia yang sangat rahasia di depannya adalah pertanda buruk, terutama ketika sang pewaris kaya menoleh untuk memberikan tatapan kematian yang dingin dan sunyi. Saingan sombong ini tiba-tiba panik saat indranya benar-benar gagal di bawah tekanan yang hebat, sementara sang tuan muda dengan santai menyarankan untuk membuang sampah untuk menjaga rahasia mereka tetap aman, memberikan peringatan dingin bahwa hari ini hanyalah pelajaran lembut tentang kerendahan hati. Dia memancarkan senyum yang menakutkan, memerintahkan penjaga toko yang gemetar itu untuk tutup mulut, yang mendorong saingan yang ketakutan itu untuk langsung bersumpah dia akan bertindak bisu, yang dicatat oleh Lu Yu sebagai langkah yang sangat cerdas untuk menghindari, dihapus. Sementara itu, saudara perempuan dengan 2 ekor kuda itu cemberut, mengeluh bahwa dia juga menginginkan monster keren untuk dirinya sendiri, menuntut untuk mengetahui mengapa orang buangan acak mendapatkan goblin legendaris daripada dia. Kakaknya dengan cepat meyakinkannya bahwa Lu Yu akan memberinya sesuatu yang lebih baik, membuatnya sangat heboh saat dia membayangkan hewan peliharaan pertempuran tingkat dewa masa depannya. Tersenyum cerah, gadis dengan 2 ekor kuda itu bertanya kepada Lu Yu apakah dia memiliki hewan peliharaan pertempuran yang cocok untuknya, berharap menemukan pendamping legendaris yang dapat dengan sempurna mencocokkan bakatnya yang langka dan elit. Dia dengan bangga mengungkapkan bakat jiwa S kelas A miliknya, menginginkan monster tipe S untuk menyaingi ayam tersebut. Lu Yu menyeringai percaya diri, meyakinkannya bahwa dia memiliki kandidat yang sempurna di stok sebelum memanggil konstruksi energi biru yang bersinar untuk menyajikan makhluk kelas atas berikutnya, mengungkapkan rubah es aksen biru yang sangat menggemaskan yang duduk dengan tenang di dalam sangkar emas. Gadis yang bersemangat ini memegang sangkar, dengan rasa ingin tahu bertanya apakah rubah kecil ini bisa memurnikan es eksotis, mendorong Lu Yu untuk menjelaskan bahwa itu sebenarnya menyerap es eksotis untuk tumbuh lebih kuat tanpa batas, membuatnya sangat heboh saat dia segera menyulap bola es yang berputar. Menawarkan energi murni kepada pendamping barunya untuk menguji kemampuan pemurnian legendarisnya. Rubah es kecil ini dengan mudah memurnikan es tersebut, bulu putih bersihnya bersinar dengan warna biru muda, membuat Liu Ajing Cheng menjadi histeris saat dia memohon untuk membayar harga berapapun untuk itu. Tapi Lu Yu hanya memberikan senyum khasnya, dengan santai menjaga harganya tetap sederhana di angka 3 juta, yang membuat saudaranya langsung mentransfer uang sambil dengan hormat berterima kasih kepada Lu Yu atas kesepakatan itu. Penjaga toko favorit kita melambaikan tangan dengan senyuman santai, senang bisa mengamankan pembayaran mudah lainnya, hanya untuk raungan gempa bumi yang besar tiba-tiba bergema dari tepat di luar pintu toko, membuat saudara-saudara itu lengah sementara naga kecil Lu Yu langsung siaga tinggi saat pusaran angin yang kuat mulai berkumpul tepat di jalan mereka yang tenang. Lu Yu segera merasakan aura naga raksasa yang sangat tertekan yang mengintai di dekatnya, menyadari dengan seringai dingin bahwa mantan klannya akhirnya memutuskan untuk mengunjunginya. Sementara itu, jauh di sebuah perkebunan mewah yang bermandikan sinar matahari sore yang cerah dan damai, seekor naga merah besar beristirahat dengan damai di halaman yang terawat dari klan kaya, di mana seorang ibu rumah tangga yang elegan namun berhati dingin menikmati teh sementara bawahannya yang setia menunggu perintah. Dia dengan santai mengingatkan pria itu akan misi utamanya untuk terus mengawasi anak kita, Liu Yu, dan menuntut agar dia menemukan harta karun besar yang diduga disembunyikan oleh orang tua Liu Yu bertahun-tahun lalu. Sambil membanting cangkir tehnya karena frustrasi, dia mencemooh kurangnya kemajuan yang dicapai pria itu, yang membuat sang asisten yang gugup segera berlutut dan melaporkan berita yang sangat tidak terduga, mengungkapkan bahwa sang pewaris yang dibuang entah bagaimana telah membangkitkan bakatnya dan menjalin kontrak dengan naga hitam. Wahyu yang mengejutkan ini seketika menghancurkan ketenangannya, membuatnya murka karena dia secara pribadi telah memastikan kemampuan menjinakkan binatang buas milik Liu Yu telah dicabut secara permanen bertahun-tahun yang lalu. Matriar kejam ini memutuskan bahwa Liu Yu sudah hidup terlalu lama dan memerintahkan untuk segera melenyapkannya. Sementara bawahannya yang setia membungkuk rendah, sangat ingin melaksanakan perintah mematikan tersebut.
Sementara itu, panduan sistem holografik milik Liu Yu muncul untuk merayakan pencapaian penjualan yang besar, menggodanya dengan bakat menjinakkan binatang buas peringkat SSS acak yang legendaris sebagai hadiah utamanya, yang membuat sebuah prompt besar melayang di udara, seolah memohon padanya untuk mengklaimnya. Liu Yu hampir tidak bisa menahan kegembiraannya memikirkan untuk menambahkan kemampuan tingkat dewa lainnya. Jadi, dia tidak membuang waktu untuk mengetuk layar guna membuka kekuatan barunya, seketika melepaskan semburan api ungu saat dia membangkitkan bakat Skyfire pembunuh dewa, membuat pelanggan kaya yang ada di sana berlutut karena tekanan yang menyesakan, meninggalkan Tuan Muda gemetar dalam kekaguman murni terhadap kekuatan elemen baru yang menakutkan ini. Tuan Muda itu gemetar ketakutan, menyadari aura menyesakan ini jauh melampaui bakat peringkat es biasa. Liu Yu berdiri diselimuti api ungu, sama sekali tidak menyadari bahwa tamunya berlutut, membiarkan saudara-saudara elit itu menggigil di lantai saat mereka berjuang untuk memahami kekuatan seperti dewa ini. Akhirnya, Tuan Muda itu berjuang untuk berdiri, mengakui kakinya benar-benar lemas di bawah tekanan, dengan sopan membungkuk saat dia memutuskan sudah waktunya untuk pergi sebelum mereka terlalu lama berada di sana. Namun, adik perempuannya yang imut langsung cemberut, sangat ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan penyelamatnya yang tampan, membuat kakaknya menyeretnya keluar pintu sementara dia melakukan tantrum yang lucu. Kedamaian akhirnya kembali ke toko hewan peliharaan legendaris saat malam tiba di jalanan kota, hanya untuk seekor naga hijau besar yang menukik turun, membawa seorang pembunuh bayaran yang berteriak meminta kepala Liu Yu. Namun, Liu Yu melangkah keluar dengan naga iblisnya, siap memberi pelajaran kepada orang-orang bodoh yang tidak diundang ini. Pembunuh bayaran yang melayang di atas naga hijaunya itu mencibir, mengklaim bahwa dia pernah dengan murah hati mengampuni nyawa Liu Yu bertahun-tahun yang lalu. Namun Liu Yu hanya menyeringai, menyatakan bahwa dia selamat dari kekejaman itu justru untuk membalaskan dendamnya. Pikirannya melayang kembali ke malam badai yang gelap di perkebunan keluarganya dulu, di mana Liu Yu muda yang tak berdaya memohon kepada pamannya yang terpercaya untuk menyelamatkannya dari sang matriark, hanya untuk dipukul dengan brutal oleh orang yang ia percayai dengan nyawanya. Paman yang tak berperasaan itu dengan dingin menjelaskan bahwa mengorbankan bakatnya demi pewaris utama adalah suatu kehormatan, yang membuat bocah itu berteriak menantang meskipun tubuhnya patah dan berdarah, yang hanya dibalas dengan injakan brutal ke punggung yang menghancurkan harapan terakhirnya, sementara sang matriark menyaksikan dari tahtanya, menuntut untuk mengetahui siapa yang mengizinkannya pergi. Meninggalkan anak yang hancur itu mencengkeram lantai saat potensi hidupnya direnggut. Berdiri di atas anak yang berdarah itu, sang paman yang tak berperasaan mengingatkannya bahwa nasibnya sudah ditentukan, sementara sang matriark menyesap tehnya, memerintahkan bawahannya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Membuat sang paman yang setia menyeringai jijik saat dia bersiap menghancurkan bocah itu. Dengan suara retakan yang memuakan, dia dengan brutal menginjak kaki bocah tak berdaya itu, melepaskan jeritan yang mengerikan. Meninggalkan Liu Yu muda yang putus asa memohon belas kasihan saat dunianya hancur total. Namun pria kejam itu hanya menginjakan sepatunya ke tangan bocah itu untuk membungkam tangisannya, membuat jeritan menyiksa bergema di seluruh perkebunan besar itu saat pengkhianatan gelap keluarga itu diselesaikan. Kembali ke masa kini, sang paman yang sombong mencibir bakat menjinakkan binatang buas Liu Yu yang baru dibangkitkan, memperingatkannya bahwa dia menghadapi seluruh klan. Meskipun Liu Yu seketika mengejek nama keluarga mereka yang menyedihkan. Ini seketika membuat sang paman yang sombong marah besar atas keberanian Liu Yu. Naga hitam kecil milik Liu Yu mengeluarkan raungan sengit, siap membela tuannya. Namun sang paman yang sombong hanya mencibir, mengejek Liu Yu karena mengontrak binatang yang begitu kecil, menunjukkan bahwa naga kecil itu terlihat terlalu lemah dan kurang berkembang untuk bertarung. Dia dengan percaya diri menyombongkan bahwa naga badai besarnya sendiri akan dengan mudah menghancurkan mereka dalam satu pukulan, seketika memerintahkan binatang hijau miliknya untuk melepaskan serangan badai yang dahsyat tepat di atas kepala mereka, mengirimkan tekanan angin pemotong yang masif menerjang ke arah jalanan yang sepi di bawah. Berdiri dengan tenang, Liu Yu menyaksikan badai yang datang dengan ketenangan dan ketidakpedulian yang mutlak. Sementara angin kencang itu gagal menggoresnya sama sekali, berputar tanpa membahayakan di sekitar kakinya. Pertunjukan kekuatan yang menyedihkan ini hanya membuat sang paman yang sombong kesal karena tidak percaya dengan matanya sendiri. Tepat sebelum ledakan energi merah yang masif meletus, menghancurkan badai itu dan membuatnya benar-benar terdiam. Liu Yu berdiri tanpa terpengaruh saat naga hitamnya memancarkan aura merah yang menakutkan di belakangnya. Menatap langsung ke arah pamannya yang gemetar, Liu Yu dengan santai bertanya apakah angin sepo-sepo yang menyedihkan itu adalah kemampuan terbaiknya. Sebelum rekannya tiba-tiba meluas menjadi binatang raksasa yang terdiri dari api penghancur murni. Mengeluarkan raungan yang memekakan telinga, naga hitam besar itu membanjiri seluruh jalanan dengan gelombang kejut yang menyilaukan, yang membuat sang pembunuh bayaran yang sombong berkeringat dingin saat kepercayaan dirinya yang sombong seketika menguap. Sambil berusaha mengatasi keadaan, sang paman menyombongkan bahwa naga badai tingkat 10-nya masih tak terkalahkan. Namun Liu Yu hanya mencemooh, menyebut kadal hijau besar itu sebagai camilan yang menyedihkan. Mengangkat tangannya untuk memulai keterampilan tingkat tinggi legendaris yang dikenal sebagai Dragon Domain. Seketika menjebak sang pembunuh bayaran yang ketakutan dan binatangnya di dalam pusaran kegelapan mutlak. Tekanan yang luar biasa ini membuat pria tua itu benar-benar lumpuh, tidak dapat memahami kekuatan seperti dewa milik Liu Yu. Sang paman yang sombong gemetar saat menyadari kekuatan menakutkan ini hanya dimiliki oleh naga iblis legendaris.
Dan Liu Yu dengan senang hati mengonfirmasi bahwa rekannya memang binatang iblis tingkat tinggi. Khususnya naga iblis penghancur, yang secara harfiah memakan kadal-kadal menyedihkan dari bekas klannya. Dengan raungan yang memekakan telinga, naga hitam itu melepaskan sinar energi merah murni yang dahsyat, memicu ledakan besar yang benar-benar menghancurkan rasa aman sang paman. Angin pemotong dan kekuatan penghancur mentas ketika merobek pertahanan binatang hijau itu, mengirim sang pembunuh bayaran dan tunggangan legendarisnya berteriak saat mereka terhempas. Sebelum mereka jatuh dengan keras ke atas aspal yang keras dalam tumpukan darah yang hancur. Melihat musuhnya yang kalah, Liu Yu berdiri dengan tenang di luar toko hewan peliharaan legendarisnya. Sementara sang paman yang dulunya bangga berjuang dalam darahnya sendiri, benar-benar hancur oleh pewaris yang dibuang. Liu Yu dengan brutal menginjak tangan berdarah pamannya, mengembalikan rasa sakit yang menyiksa seperti bertahun-tahun yang lalu. Tersenyum dingin, Liu Yu bertanya bagaimana rasanya diinjak di bawah kaki sampah mutlak. Menggiling sepatunya lebih dalam untuk mengingatkan pria tua itu akan hutang menyakitkan yang dia miliki. Paman yang menyedihkan itu memohon belas kasihan dengan putus asa, tanpa malu-malu mengangkat ikatan masa kecil yang dulu mereka miliki. Namun Liu Yu hanya mencibir pada keberanian mutlak dari orang yang menyebut dirinya pengasuhnya itu, mencengkeram rambut pria yang gemetar itu untuk memaksanya menyaksikan pertunjukan terakhir. Saat naga iblisnya yang besar membayangi kadal hijau yang kalah dan menggigil, dengan santai melemparkan naga badai tingkat 10 itu ke udara seperti camilan kecil yang menyedihkan sebelum menelan binatang legendaris itu bulat-bulat dengan satu suapan mudah, meninggalkan sang pembunuh bayaran yang berdarah menangis dalam keputusasaan total atas rekannya yang hancur dan dimakan. Paman yang berdarah itu meratap di atas aspal yang hancur, memohon kepada Liu Yu untuk menyelamatkan nyawanya. Namun Liu Yu hanya menatap ke bawah dengan ekspresi dingin yang tidak terkesan, mempertanyakan perubahan hatinya yang tiba-tiba. Saat matanya berkobar dengan cahaya merah naga yang menakutkan yang menjanjikan 0 belas kasihan, memberitahu sang pengkhianat yang menyedihkan itu untuk langsung pergi ke neraka dan menebus dosa-dosanya di sana. Sementara naga iblisnya yang menjulang maju, melemparkan bayangan besar ke atas pembunuh bayaran yang gemetar. Cakar tajam yang besar turun ke atas pria yang berteriak itu, menyegel nasibnya dalam sekejap, tidak menyisakan apapun selain percikan darah yang besar dan kawah di jalanan yang rusak. Liu Yu dengan santai menepuk rekannya yang raksasa, memuji binatang itu karena pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Tepat sebelum panduan sistem holografik yang ceria muncul untuk merayakan kemenangan sukses lainnya, memberinya hadiah sumber daya tingkat bintang merah legendaris yang melayang langsung ke tangannya. Liu Yu memeriksa jantung iblis yang baru didapatkannya, sebuah item legendaris yang memancarkan energi merah yang intens, yang dapat secara instan meningkatkan keterampilan tingkat batu kecubung peliharaan tipe gelap apapun langsung ke tingkat bintang merah yang didambakan. Namun sebelum dia sempat merayakannya, panduan holografik yang ceria miliknya muncul dengan kabar baik lainnya, mengungkapkan bahwa poin yang terkumpul akhirnya memungkinkan dia untuk mengontrak binatang peliharaan kedua yang sangat dinanti-nantikan. Wahyu tiba-tiba ini mengejutkan Liu Yu, membuatnya menyadari betapa cepat kekuatannya tumbuh. Memanggil api ungunya, Liu Yu memutuskan rekannya berikutnya harus sangat cocok dengan bakat elemen pembunuh dewa miliknya, menyunggingkan seringai percaya diri saat dia mengunci pilihannya dari pilihan legendaris sistem. Dengan penuh semangat mengetuk layar yang menyala untuk mengklaim binatang tingkat tinggi barunya tanpa ragu sedikitpun. Pusaran energi ungu yang berputar besar meletus, mengumumkan kedatangan Violet Flame Emperor Crow. Saat seekor burung yang diselimuti api agung muncul dengan potensi luar biasa yang pasti akan membuat musuh-musuhnya gemetar. Liu Yu menatap layar sistem yang merinci bakat berbasis api dari burung barunya, dan dia tidak bisa menahan senyum melihat tekanan menyesakan yang terpancar darinya. Menyadari Violet Flame Emperor Crow yang agung ini sebenarnya adalah binatang tingkat roh suci legendaris, dia mencatat bahwa bahkan naga legendaris yang menjaga seluruh negara mereka hanya berbagi peringkat yang sama, yang merupakan tingkatan yang dicadangkan untuk 5 binatang suci utama yang melindungi seluruh planet. Dengan lembut mengelus kepalanya, Liu Yu berjanji pada rekannya yang baru bahwa ia pada akhirnya akan melampaui mereka semua sebelum memulai kontrak penjinakan resmi dengan lingkaran sihir ungu yang bersinar, menyegel ikatan jiwa mereka saat burung yang agung itu mengeluarkan pekikan yang bergema penuh kemenangan. Tiba-tiba teringat ukurannya yang besar mungkin menarik perhatian yang tidak diinginkan. Liu Yu mengaktifkan keterampilan mengecilkan tubuh, seketika mengubah binatang kaisar yang menakutkan itu menjadi pendamping seukuran bahu yang lucu agar tetap rendah hati. Memegang burung barunya yang lucu, Liu Yu dengan percaya diri menyatakan bahwa balas dendam utamanya akhirnya berada dalam jangkauan. Namun naga iblisnya yang besar seketika merajuk di latar belakang, merasa benar-benar diabaikan dan tidak dihargai, membuat Liu Yu berkeringat gugup sambil memberitahu rekannya yang raksasa untuk berhenti bersikap kekanak-kanakan. Dia dengan cepat berjanji untuk meningkatkan garis keturunan naga itu begitu dia menjual binatang mutasi terakhirnya. Sementara itu, burung kaisar kecil yang menggemaskan itu hanya memiringkan kepalanya dengan kicauan polos yang bingung sebelum tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan terbang langsung ke arah binatang besar yang mengintimidasi, mendarat tepat di moncong naga untuk memperkenalkan diri tanpa sedikitpun rasa takut, yang seketika membuat naga yang menakutkan dan mampu mengakhiri dunia itu membeku dan memerah karena kelucuannya saat jantung raksasanya berdetak kencang dengan kasih sayang murni untuk saudara berbulunya yang kecil. Meninggalkan Liu Yu tertawa geli, mencatat bahwa kecantikan benar-benar merupakan kejatuhan naga manapun. Liu Yu memberikan jantung iblis yang bersinar kepada naganya yang raksasa, menawarkannya sebagai hadiah yang memang layak diterima,
menjelaskan bahwa sumber daya legendaris ini akan dengan mudah mendorong tingkat kekuatannya langsung ke tingkat roh. Binatang besar ini mengeluarkan raungan yang bersemangat, ingin melahap item peningkatan pamungkas, seketika menelan seluruh jantung merah yang bersinar itu dalam satu gigitan serakah. Namun gelombang rasa sakit yang menyiksa tiba-tiba membasuh wajahnya, menyebabkan pembuluh darah ungu menonjol, meninggalkan Liu Yu yang benar-benar terkejut saat dia menyadari energi gelap yang padat itu terlalu berlebihan. Sementara naga raksasa itu mengerang dalam kesengsaraan mutlak karena kasus gangguan pencernaan magis yang parah, memberitahu rekannya untuk tetap tenang. Liu Yu melangkah maju untuk membantu menstabilkan kekuatan yang kacau, melepaskan kekuatan rohnya sendiri yang bersemangat untuk menyalurkan secara manual energi iblis yang mengamuk di dalam, yang dengan aman menyalurkan peningkatan besar langsung ke naga, memicu evolusi yang spektakuler. Liu Yu selesai memurnikan energi yang kacau, memberitahu rekannya untuk akhirnya menyerap kekuatan yang telah distabilkan. Naga besar itu mengeluarkan raungan kemenangan saat iblis murni membanjiri pembuluh darahnya. Tepat pada waktunya, panduan holografik yang ceria muncul untuk memberi selamat kepadanya atas peningkatan yang sukses, mengumumkan bahwa naga iblis telah berhasil mengintegrasikan jantung legendaris tersebut sepenuhnya dan meningkatkan keterampilannya. Tatapannya yang mengerikan dan pertahanan fisiknya secara resmi telah mencapai peringkat bintang merah yang didambakan, namun sistem belum selesai, memberikan kabar yang lebih konyol bagi jagoan kita, mengonfirmasi bahwa naga iblis penghancur telah membuka potensi puncaknya yang mutlak, memberikannya kekebalan mutlak terhadap serangan fisik bersama dengan tatapan penghancur jiwa yang menimbulkan korupsi mental instan. Dengan semburan asap putih yang menyilaukan secara tiba-tiba, makhluk raksasa itu mulai menyusut kembali, membiarkan naga kecil itu dengan sombong membanggakan kekebalannya sementara burung gagak kecil itu mendengus kesal. Menyusut kembali ke bentuknya yang lucu, naga hitam kecil itu dengan senang hati mengendus kaki jagoan kita, meneteskan air liur saat ia dengan penuh semangat bertanya pada Lu Yu apakah ada lagi jantung iblis yang lezat itu. Namun, jagoan kita hanya menghela napas, mengingatkan hewan peliharaannya yang serakah itu bahwa harta karun legendaris bukanlah camilan biasa. Mengalihkan perhatiannya kembali ke jalan, Lu Yu menyadari bahwa ia memiliki masalah mendesak lainnya untuk diselesaikan. Genangan darah yang sangat besar dan trotoar yang hancur akibat kematian spektakuler pamannya. Mengeluarkan ponselnya, ia dengan santai menelepon kontaknya untuk melaporkan bahwa jalanan sedikit kotor, dengan berani meremehkan pembantaian di luar tokonya sebagai sekadar kekacauan kecil. Ketika kru pembersih akhirnya tiba di tempat kejadian, mereka disambut oleh tempat kejadian perkara yang nyata, membuat penyelidik utama benar-benar kehilangan akal sehatnya karena definisi konyol jagoan kita tentang kekacauan kecil. Sementara rekannya berlutut untuk menganalisis darah, menyimpulkan bahwa spesies naga yang kuat baru saja dibantai di sini. Penyelidik berambut merah ini menyadari hanya keluarga Luo yang mengontrak naga, yang berarti dendam Luo Yu sangat dalam, dan melakukan pembantaian sepihak terhadap mereka adalah hal yang hampir tidak pernah terdengar. Meninggalkan anak buahnya untuk menangani pembersihan yang berantakan, penyelidik muda itu akhirnya pulang, tiba di perkebunan keluarga Luo yang sangat luas dan mewah di bawah sinar matahari pagi. Seorang pelayan yang panik segera memperingatkannya bahwa adiknya sedang mengamuk, dan tepat pada waktunya, gadis pemarah itu menyerbu keluar untuk mengonfrontasinya tentang keputusan keuangannya yang terbaru. Berteriak bahwa dia mengambil semua sumber daya keluarga mereka hanya untuk membuangnya ke dalam pembiakan goblin. Dia berpendapat bahwa tingkat reproduksi hewan peliharaan sangat buruk, menjadikannya perjudian yang benar-benar tidak berotak. Namun dia dengan tenang menjelaskan bahwa goblin yang sangat khusus ini dapat membiarkan seluruh koloni yang tak terhentikan, yang akan berfungsi sebagai fondasi utama bagi keluarga mereka begitu dia mengambil alih. Adik perempuannya yang marah itu cemberut, mengeluh bahwa dia tidak boleh mengabaikan rubah es kesayangannya demi goblin dasar. Namun kakaknya dengan tenang menepuk kepalanya, berjanji bahwa peningkatan tingkat atas sudah dalam perjalanan. Tepat pada waktunya, seorang asisten berpakaian rapi tiba membawa peti sumber daya kelas tinggi yang berat. Menyambar kotak itu segera, gadis serakah itu menuntut untuk melihat harta karun legendaris di dalamnya. Matanya berbinar melihat kristal elemental langka yang berkilauan dengan kekuatan murni. Seketika menyatakan kakaknya yang terbaik di dunia sambil meneteskan air liur melihat jarahan yang berharga itu. Hanya agar kakaknya merusak suasana hatinya, mengungkapkan bahwa hadiah mahal ini sebenarnya ditujukan untuk Luo Yu. Dia melemparkan tantrum chibi yang besar, menuduh kakaknya melakukan tirani mutlak karena membuatnya menjalankan tugasnya. Namun dia akhirnya tetap pergi ke toko hewan peliharaan legendaris jagoan kita, mencengkeram peti itu dengan erat saat dia menyadari pandangan politik kakaknya sebenarnya cukup jenius. Gadis berekor kembar ini benar-benar terkejut bahwa kakaknya memberikan harta eksotis yang tak ternilai harganya. Tetapi Luo dengan tenang menjelaskan bahwa bakat menjinakkan miliknya sendiri akan mencapai batasnya tanpa bantuan Luo Yu, membanggakan bahwa ayam api merah barunya mungkin bahkan mendorongnya langsung ke peringkat penguasa legendaris. Mendengar ini, adiknya yang serakah langsung mengubah sikapnya, ingin berada di sisi baik jagoan kita, praktis menendang pintu toko untuk memberikan persembahan damai yang mahal dengan senyum lebar. Dia dengan bangga mempersembahkan kristal elemental yang bersinar sebagai tanda kecil rasa terima kasih keluarga yang sangat besar, meninggalkan Luo Yu benar-benar terkejut karena kakaknya sudah melakukan bantuan pembersihan besar untuknya kemarin. Gadis ceria ini melambaikannya dengan menjelaskan bahwa hewan peliharaannya benar-benar meningkatkan bakat menjinakkan binatang bawaan mereka, yang membuat jagoan kita lengah saat dia menyadari hewan peliharaan sistemnya memiliki buff tersembunyi. Mengedipkan senyum menawan saat dia dengan senang hati menerima harta yang tak ternilai itu tanpa ragu-ragu.
Mengucapkan selamat tinggal, gadis berekor kembar itu dengan ceria pergi sambil berjanji untuk membantunya kapanpun dia bertanya. Ditinggal sendirian, Liu Yu memeriksa kristal api langka itu menyadari bahwa itu adalah camilan yang sempurna untuk burung barunya. Memanggil burung gagak kaisar kecil yang lucu, jagoan kita bersiap untuk memberinya makan sumber daya elemental kelas tinggi, menawarkan kristal merah yang bersinar kepada binatang berbulu kecil yang memiringkan kepalanya karena penasaran. Namun saat menelan harta karun itu, gelombang api ungu murni yang sangat besar meletus, meninggalkan Liu Yu benar-benar terpana saat dia menyaksikan teman barunya memicu evolusi instan yang mudah. Burung kecil ini membentangkan sayapnya melepaskan pekikan agung saat berubah menjadi burung phoenix tingkat tinggi yang menakjub. Sementara pemandu sistemnya yang ceria muncul untuk memberinya selamat karena mencapai tingkat super yang didambakan, mengungkapkan bahwa binatang agung itu secara resmi telah membuka keterampilan tingkat bintang merah legendaris untuk kehancuran mutlak. Liu Yu menyeringai pada pembangkit tenaga listriknya yang melambung, menyadari bahwa hewan peliharaan bot sistem benar-benar dibangun berbeda dibandingkan dengan barang gratisan dasar. Adegan ini bergeser ke Universitas Penjinakan Binatang Kota Sihir yang bergengsi di mana lorong yang tenang menanti. Di dalam ruang kuliah yang sangat besar, seorang profesor yang memukau menyatakan bahwa kekuatan mutlak adalah satu-satunya aturan. Mengungkapkan dirinya sebagai Lulua Chan, penjinak binatang tingkat bulan gelap tahap 6 legendaris yang mencari sukar lawan. Dia dengan anggun mengundang siapapun yang cukup percaya diri untuk melangkah maju dan membantu demonstrasi langsungnya, mendorong sekumpulan penggemar fanatik putus asa untuk langsung kehilangan akal saat memohon perhatiannya. Namun senyumnya yang main-main menyembunyikan jebakan, dengan santai menyebutkan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam pertempuran langsung. Melewati kerumunan yang berteriak, dia mengunci matanya langsung ke dua siswa pendiam yang duduk di belakang. Meninggalkan gadis berambut biru yang terkejut itu benar-benar kaget sementara teman sekelasnya yang sombong hanya mencemooh dengan kepercayaan diri yang tinggi. Bisikan segera meletus saat teman sekelas mengenali gadis itu sebagai Du Ruoyan, kecantikan kampus tipe pendukung legendaris. Sementara lawannya Yan Xiaopeng berdiri siap untuk melepaskan serigala bila hiruk-pikuk DPS murni miliknya yang menakutkan. Du Ruoyan panik mengetahui build tipe dukungannya tidak memiliki peluang sama sekali dalam duel pertahanan langsung. Teman sekamarnya yang berambut merah muda, Shen Yanyan, dengan santai memanggangnya, menikmati kesengsaraan gadis putus asa itu sedikit berlebihan. Shen Yanyan menawarkan kesepakatan sombong, berjanji untuk turun tangan jika dia menerima cukup pujian yang menyanjung. Seketika menelan harga dirinya, si cantik berambut biru itu berpegangan pada teman sekamarnya sambil memohon keselamatan mutlak. Dengan egonya yang benar-benar meningkat, penjinak berambut merah muda itu dengan percaya diri melangkah menuju bagian depan kelas. Teman sekelas yang simping langsung kehilangan akal sehat, bersorak untuk dewi baru mereka saat dia naik ke panggung. Mendekati instruktur yang menakjubkan, Shen Yanyan dengan sopan meminta untuk menggantikan temannya yang sama sekali tidak berdaya. Instruktur cantik ini dengan mudah memberikan izinnya, benar-benar tidak terpengaruh oleh perubahan susunan pemain yang tiba-tiba. Berbalik ke lawan yang sombong, profesor bertanya apakah dia keberatan dengan pertukaran itu. Tetapi penjinak serigala sombong itu hanya mematahkan buku jarinya, menyatakan bahwa kemenangannya tetap dijamin mutlak. Shen Yanyan dengan percaya diri memanggil binatang kontraknya, yang ternyata adalah Slime biru yang sangat lucu, meninggalkan teman sekelasnya benar-benar tercengang bahwa siswa tingkat atas akan mengandalkan makhluk yang begitu lemah. Bahkan profesor cantik itu mempertanyakan kewarasannya, tetapi penjinak berambut merah muda kami menolak untuk mundur, mendorong lawannya yang sombong untuk memperingatkan dengan dingin bahwa pertempuran binatang secara ketat hidup atau mati. Mencibir bahwa dia tidak akan membayar sepeser pun ketika hewan peliharaan gelnya yang menyedihkan benar-benar hancur. Sementara beberapa teman sekelas tersinggung dengan sikapnya, yang lain setuju bahwa kekuatan kasar adalah satu-satunya hal yang penting. Namun Du Ruoyan diam-diam memperingatkan tetangganya untuk tidak meremehkan senjata rahasia sahabatnya. Mengabaikan gadis sombong di sampingnya, yang bersikeras Slime dasar tidak akan pernah bisa melampaui tingkat kebangkitan. Melangkah maju, Shen Yanyan menunjuk lawannya, berjanji untuk memberinya pelajaran yang sangat menyakitkan, yang hanya membuat penjinak serigala sombong itu tertawa, ingin akhirnya memulai pembantaian mutlak. Yan Xiaopeng dengan percaya diri memanggil Werewolf Frenzy Blade miliknya, binatang dengan dua senjata yang memancarkan energi merah murni. Predator yang mengancam ini berdiri siap untuk mencabik-cabik lawannya, didorong oleh kesombongan tertinggi tuannya. Menghadapi ancaman itu, Shen Yanyan mempersiapkan Slime birunya yang lucu untuk pertunjukan sihir yang tidak terduga. Kedua penjinak bertukar tatapan sombong saat pertandingan virtual secara resmi dimulai, menyiapkan bentrokan liar. Melepaskan lolongan yang mengerikan, serigala raksasa itu mengisi bilah kembarnya dengan kekuatan penghancur yang menakutkan. Dan dengan lompatan tiba-tiba, ia menebas langsung ke hewan peliharaan jeli yang tampak tidak berdaya yang melayang di dekatnya. Namun gadis berambut merah muda itu hanya mendengus, benar-benar tidak terpengaruh oleh gerakan pembuka binatang yang agresif dan mencolok. Seketika mengaktifkan keterampilan sutra biru tingkat emas Slime miliknya untuk melepaskan aliran air bertekanan tinggi yang sangat besar, yang membanjiri seluruh arena, membuat serigala sombong itu berjuang untuk menavigasi jebakan air yang tiba-tiba. Menolak untuk kalah, binatang itu melepaskan kekuatan tingkat supernya untuk melakukan serangan bilah ganda terakhir yang putus asa. Serigala raksasa ini menerjang ke depan dengan bilah kembarnya, bertujuan untuk mengiris hewan peliharaan jeli kecil itu.
Namun ia langsung terjebak di udara oleh pusaran arus air bertekanan tinggi, meninggalkan siswa yang menonton benar-benar terbagi mengenai apakah slime dasar ini benar-benar dibangun berbeda. Di dalam jebakan air, predator yang mengancam itu mulai tersedak karena tekanan berat menghancurkan tulang rusuknya. Meskipun tuannya yang sombong hanya menyeringai, yakin pemanggilan yang lemah tidak dapat mempertahankan mantra ini untuk waktu yang lama, sampai seorang teman sekelas yang terkejut menunjukkan bahwa serigala itu sebenarnya batuk mengeluarkan genangan darah. Kekuatan serangan air yang murni ini memecah organ dalam binatang itu, memaksanya untuk muntah dengan keras, sebelum roboh ke lantai yang dingin dalam tumpukan bulu basah yang menyedihkan dan patetik. Yan Xiaopeng menatap dengan ngeri, kepercayaan dirinya yang tertinggi benar-benar hancur oleh kekalahan memalukan yang tiba-tiba. Berdiri tegak, penjinak berambut merah muda kita menyeringai sombong, bertanya apakah dia akhirnya yakin sekarang. Yan Xiaopeng menatap dengan ketidakpercayaan mutlak, tidak dapat menerima bahwa serigala elitnya dihancurkan oleh slime dasar, berlutut dalam keputusasaan murni saat pandangan dunianya benar-benar hancur di tempat. Sementara itu, Shen Yanyan dengan bangga memegang hewan peliharaan jeli lucunya, menguliahi kelas tentang kemungkinan tak terbatas dari penjinakan. Memimpikan hari di mana slime kecilnya akan dengan mudah mengalahkan naga raksasa seperti binatang buas Luyu. Teman sekelas yang terpana duduk dalam keheningan mutlak, pikiran mereka benar-benar diledakkan oleh kekalahan konyol itu, sebelum mereka langsung bersorak liar, dengan putus asa memohon kepada Dewi berambut merah muda untuk panduan kultivasi rahasianya. Sementara Duo Yun berlari dengan senyum lebar, bersemangat untuk merayakan kemenangan spektakuler sahabatnya. Memeluk sahabatnya dengan erat, si cantik dengan senang hati memekik bahwa dia selalu percaya padanya, mendorong Shen Yanyan untuk dengan bangga membanggakan bahwa kemenangan legendaris ini hanyalah sepotong kue. Dikalahkan dan dipermalukan, si penindas sombong dengan putus asa mengguncang serigala tak sadarnya sementara gadis-gadis itu benar-benar mengabaikannya. Du Royan melangkah maju menawarkan untuk menyembuhkan serigala si penindas yang babak belur karena kebaikan murni, dan si brengsek yang rendah hati itu langsung menerima, menggaruk kepalanya dengan seringai malu dan canggung. Meskipun teman sekamar berambut merah mudanya segera menyela untuk mengingatkannya bahwa dia mendapatkan diskon besar, tetapi si cantik berambut biru kita hanya melambaikannya, bersikeras teman sekelas harus selalu saling membantu. Memanggil binatang kontraknya sendiri, dia mengaktifkan mantra tingkat emas yang mempesona yang disebut pancaran suci, mengirimkan kupu-kupu bersinar yang cantik untuk menghujani serigala yang tidak sadar dengan energi penyembuhan murni, meninggalkan penjinak sombong itu benar-benar terdiam saat binatangnya pulih dalam hitungan detik. Menyaksikannya dari pinggir lapangan, Profesor cantik itu terkesiap kaget melihat potensi kupu-kupu yang gila, bertanya-tanya bagaimana spesies legendaris yang seharusnya punah bisa tiba-tiba muncul di kelasnya sendiri, hanya agar Du Royan mengungkapkan bahwa itu sebenarnya berevolusi dari cacing kapas hijau yang sama sekali tidak berharga. Profesor cantik ini benar-benar terpana, langsung mencurigai seorang master tersembunyi melakukan evolusi yang mustahil ini. Jadi, dia segera memerintahkan si cantik berambut biru itu untuk menemuinya di kantor setelah kelas. Duduk untuk obrolan pribadi, instruktur memuji potensi tak terbatas dari hewan peliharaan mereka yang sangat kuat, yang dikonfirmasi dengan senang hati oleh Du Royan, senang bahwa kupu-kupu kesayangannya akhirnya mendapatkan rasa hormat yang pantas diterimanya. Namun profesor mencatat bahwa keajaiban seperti itu hanya mungkin terjadi melalui karya peternak utama, meluncurkan pelajaran sejarah tentang peradaban kuno yang mendorong penjinakan binatang ke puncaknya, meninggalkan teman sekamar berambut merah muda itu benar-benar terbelalak saat dia mendengarkan kisah-kisah legendaris masa lalu ini. Dia menjelaskan bagaimana peternak mistis ini benar-benar dapat mengubah loah kecil yang menyedihkan menjadi naga kolosal, konsep yang sangat kuat sehingga meninggalkan si cantik pendukung berambut biru kita benar-benar terdiam. Meskipun teman sekamarnya yang ceria hanya tertawa, ia dengan santai mengajak temannya untuk ikut kelas sejarah agar bisa belajar lebih banyak. Shen Yanyan menjelaskan bahwa seni legendaris pembiakan monster sayangnya telah benar-benar hilang dari sejarah, yang membuat Du Royan bertanya-tanya apakah pemilik toko lokal mereka yang misterius itu sebenarnya adalah seorang peternak mitis. Mendengar ini, sang profesor cantik terkesiap kaget saat kepingan teka-teki itu akhirnya tersusun, sementara kedua gadis itu mengonfirmasi bahwa hewan peliharaan mereka yang sangat kuat dibeli langsung dari tokonya. Hal ini membuat sang instruktur yang penasaran yakin bahwa kunjungan pribadi ke master tersembunyi ini sangat diperlukan. Sementara itu, sebuah mobil mewah berhenti di sepanjang jalan sepi tepat di luar toko Liu Yu, dan sang profesor menawan turun untuk memeriksa bagian depan toko yang sederhana itu dengan tatapan yang sangat penasaran. Mengenakan kacamata hitamnya, ia dengan percaya diri bersiap untuk menghadapi jenius misterius yang bersembunyi di dalam. Di dalam, Liu Yu merayakan terobosan besar burungnya sementara hewan peliharaan naga kecilnya bersumpah untuk melampauinya, namun pintu depan terbuka dan sang profesor cantik masuk sambil menuntut untuk bertemu manajer. Burung yang baru berevolusi ini melepaskan gelombang tekanan mengerikan yang membanjiri seluruh ruangan, membuat sang profesor cantik benar-benar lumpuh saat ia berjuang untuk menggerakkan satu otot pun. Liu Yu dengan cepat meminta maaf, dengan santai menjelaskan bahwa hewan peliharaan kecilnya belum bisa sepenuhnya mengendalikan bakat barunya. Alasan ini membuat sang instruktur yang tertegun merasa sangat skeptis bahwa kekuatan yang begitu luar biasa hanyalah keterampilan dasar. Memperoleh kembali ketenangannya, instruktur cantik itu memperkenalkan dirinya sebagai profesor papan atas dari universitas sebelum dengan sopan bertanya apakah dia memang manajer toko misterius yang sering dibicarakan semua orang. Dia menjelaskan bahwa murid-muridnya sangat memuji tokonya, meskipun pemuda kita dengan rendah hati meremehkan pencapaiannya.
Hal ini membuat sang profesor yang penasaran langsung bertanya apakah dia sebenarnya adalah seorang pengasuh mitis legendaris. Pemuda kita berkedip bingung, mengulangi gelar yang tidak dikenalnya sambil mencoba memproses pertanyaan mendadaknya, tetapi dia dengan cepat menyeringai tipis, menggoda bahwa dia bisa menjadi apapun yang diinginkannya. Melihat antarmuka sistemnya, Liu Yu memutuskan bahwa mengadopsi gelar pengasuh legendaris adalah langkah bisnis yang brilian, membuat sang profesor cantik benar-benar bingung dengan jawabannya yang samar saat dia mencoba memecahkan niat aslinya. Meskipun dia dengan cepat merasionalisasi kerahasiaannya, menyadari bahwa seorang peternak master tidak akan pernah mengungkapkan rahasia pamungkasnya kepada orang asing. Mengalihkan fokusnya, dia bertanya apakah dia memiliki anak hewan peliharaan berkualitas tinggi yang tersedia untuk kontrak berikutnya, yang membuat pemuda kita menyeringai rakus saat dia menyadari bahwa keuntungan besar baru saja berjalan melalui pintunya. Menyambutnya dengan tangan terbuka, dia dengan sopan meminta persyaratan spesifiknya sebelum memamerkan stoknya. Mengungkap bakat sayap naga arang miliknya, dia menjelaskan kebutuhan mendesaknya akan monster yang memiliki garis keturunan naga yang kuat, yang segera membuat Liu Yu lengah, mendorongnya untuk bertanya tentang hubungannya dengan keluarga Lu yang legendaris. Gelombang kesedihan yang tiba-tiba membasuh profesor yang bangga itu saat dia ragu-ragu untuk membahas masa lalunya yang rumit. Mengingat kenangan masa kecil yang menyakitkan tentang ayahnya yang dengan keras memarahinya karena hanya membangkitkan bakat arang yang biasa-biasa saja. Mengingat kata-kata kasar ayahnya, dia ingat pernah dicap sebagai sampah total karena hanya membangkitkan bakat arang. Kembali ke realitas, profesor yang bangga itu mengeluh tentang verifikasi berlebihan yang diperlukan hanya untuk membeli hewan peliharaan. Liu Yu diam-diam memutar matanya mendengar gosip keluarga yang dramatis itu, menjaga wajah layanan pelanggannya tetap sempurna. Dia dengan sopan menjelaskan bahwa tokonya saat ini memiliki 0 anak hewan peliharaan dengan garis keturunan naga standar, tetapi dia dengan cepat berputar dengan menawarinya naga asli yang hidup, sambil mengangkat toples yang bercahaya. Klaim ini langsung memicu skeptisismenya, karena 3 keluarga besar memonopoli semua spesies naga yang diketahui. Memanggil hewan peliharaannya sendiri, pemuda kita dengan bangga menyombongkan diri bahwa naga raksasa biasa hanyalah camilan bagi monster ini. Mendengar nama legendaris itu, instruktur cantik itu terkesiap saat menyadari garis keturunan makhluk ini menyaingi naga ilahi. Ingin memeriksa klaim yang mustahil ini, dia menuntut untuk melihat lebih dekat pada toples bercahaya misterius itu, membuatnya benar-benar tercengang bahwa seekor naga legendaris yang bisa mengakhiri dunia benar-benar bisa disimpan di dalam toples kaca kecil. Di dalam toples kaca yang bercahaya itu berenang seekor ikan mas merah kecil berkilau yang terlihat sangat biasa, membuat profesor cantik itu benar-benar tercengang saat dia bertanya apakah dia berencana memasaknya untuk makan malam. Dia mencurigai pemilik toko muda itu pasti tidak sengaja mengambil hewan peliharaan yang salah dari ruang belakangnya. Tapi Liu Yu hanya menggelengkan kepalanya, dengan percaya diri memegang toples bercahaya itu dengan wajah datar. Dia mendengus tidak percaya, mengeluh bahwa ikan dasar ini terlihat seperti camilan pasar yang murah, mendorong pemuda kita untuk menyeringai, bertanya apakah dia tahu kisah legendaris gerbang naga, yang mengacu pada ambang batas mitis di mana ikan biasa dapat langsung berevolusi menjadi monster ilahi tertinggi. Dia dengan senang hati memuji pemikirannya yang cepat, mencatat bahwa dia memang pantas mendapatkan gelar universitasnya yang bergengsi. Meskipun instruktur yang skeptis itu dengan cepat membalas bahwa gerbang kuno ini menghilang puluhan ribu tahun yang lalu, hanya bagi Liu Yu untuk mengungkapkan bahwa ikan mas kecil ini benar-benar dapat membangun kembali gerbang legendaris itu sendiri. Mendengar tentang ikan yang membangun kembali gerbang legendaris, profesor yang bangga itu mencemooh absurditas absolutnya. Tetapi saat Liu Yu berjalan pergi dengan santai, dia langsung panik dan memohon padanya untuk menjualnya. Dengan penuh semangat mengambil toples bercahaya itu, dia bersiap untuk membentuk kontrak dengan ikan yang tampak biasa itu, yang tiba-tiba meletus dalam kilatan cahaya menyilaukan saat ikatan magis berhasil disegel. Merasakan lonjakan energi naga kuno yang luar biasa, dia terkesiap kaget pada kebenarannya. Menyadari ikan mas kecil ini benar-benar memiliki kekuatan legendaris untuk melampaui batas fananya. Direndahkan oleh keajaiban yang mustahil ini, profesor cantik itu segera meminta maaf atas perilaku kasarnya sebelumnya. Membungkuk begitu dalam untuk menunjukkan rasa hormatnya sehingga kemeja ketatnya tiba-tiba robek, membuat pemuda kita mimisan hebat saat dia berusaha keras untuk berpaling. Dengan wajah memerah karena marah, dia mencengkeram kerahnya yang robek dan dengan malu-malu memintanya satu bantuan kecil lagi. Dengan wajah memerah karena marah, profesor cantik itu bertanya apakah dia memiliki pakaian cadangan yang bisa dia ganti, dan Liu Yu langsung berlari seolah hidupnya bergantung padanya untuk mengambil pakaian baru. Membayangkan masa depan yang mengerikan di mana dia ditangkap di televisi nasional karena menyerang pelanggan. Menyeka keringat di dahinya, pemuda kita menghela napas lega karena menghindari bencana reputasi total. Dia dengan cepat membuka bagasi mobilnya, mengambil tas berisi pakaian cadangan yang sempurna, sebelum berlari kembali ke toko untuk menyelamatkan kliennya dari kerusakan pakaiannya. Bersantai di mejanya beberapa saat kemudian, pemilik toko muda itu dengan santai menyesap tehnya sampai profesor cantik itu akhirnya muncul dengan pakaian barunya untuk menawarkan terima kasih yang tulus. Mendorong Liu Yu untuk mengabaikannya dan bertanya tentang rencana kultivasinya untuk ikan mas itu. Dia dengan serius menjelaskan bahwa hewan peliharaan kontraknya saat ini mencakup atribut logam, kayu, dan angin. Profesor cantik ini menjelaskan dia ingin mencoba sesuatu yang benar-benar baru untuk kontrak berikutnya. Mengeluarkan kristal petir bermutu tinggi untuk melihat reaksi apa yang dipicunya,
sebelum dengan santai melemparkan permata langka itu langsung ke air bersama ikan mas barunya. Seketika, ikan merah kecil itu melompat saat energi ungu yang berderak mulai melonjak, memanggil gerbang naga legendaris besar yang benar-benar mengisi toko sederhana itu dengan cahaya ilahi, yang segera memicu naga iblis kecil Liu Yu untuk meledak keluar dari portal apinya, mendorong pemuda kita untuk dengan santai menepuk pendamping apinya dan menyuruhnya diam, meninggalkan instruktur yang tertegun bertanya-tanya mengapa monsternya bereaksi begitu keras terhadap evolusi. Liu Yu dengan tenang meyakinkannya, menyarankan wanita yang gugup itu untuk hanya fokus membesarkan hewan peliharaannya, sementara dia menatap dengan kekaguman mutlak pada gerbang petir berderak yang menjulang tepat di depan mereka. Gerbang naga legendaris ini berderak dengan petir ungu murni, mengisi seluruh ruangan dengan energi ilahi. Liu Yu mencatat bahwa gerbang itu stabil, artinya ikan mas itu hanya perlu melompat melewatinya untuk berevolusi, mendorong profesor cantik itu untuk dengan percaya diri memerintahkan hewan peliharaan barunya untuk melakukan langkah besarnya. Melompat dari tangkinya, ikan merah kecil itu terbang di udara dalam percikan air, membungkus dirinya dalam gelembung air pelindung saat ia melayang menuju gerbang yang berderak, naik lebih tinggi dan lebih tinggi menuju ambang batas kuno di mana takdir utamanya menunggu. Tapi tekanan hebat dari gerbang petir tiba-tiba menghambat kemajuannya, membuat ikan itu berjuang. Menonton dalam kepanikan mutlak, instruktur cantik itu khawatir evolusi yang mustahil itu akan gagal. Liu Yu menyarankannya untuk meminjamkan kekuatannya kepada monster itu, mendorongnya untuk mengaktifkan bakat sayap naganya, membuat pemuda kita sangat terkesan saat dia menyadari dia mungkin telah sangat meremehkan potensi aslinya. Menyalurkan kekuatan batinnya, profesor cantik itu memerintahkan ikan kecilnya untuk melakukan lompatan, dan ikan kecil itu melayang ke atas, langsung menuju gerbang naga yang berderak tinggi, bersinar dengan cahaya cemerlang saat bersiap untuk menghancurkan batas fananya. Berjuang di bawah tekanan luar biasa, dia mendorong energi penjinak monsternya ke batas absolutnya, mendorong ikan merah kecil itu tepat melalui pusat gerbang kuno, yang seketika meletus menjadi kilatan cahaya evolusi ilahi yang menyilaukan. Tiba-tiba, cahaya hangat menyelimuti profesor saat dia merasakan bakatnya sendiri berevolusi, mendorong Liu Yu untuk dengan santai menjelaskan bahwa kekuatan seorang master meningkat bersama monster mereka, meninggalkan instruktur yang tertegun benar-benar tidak bisa berkata-kata saat dia memproses peningkatan seperti curang yang konyol ini, sebelum sayap naga berapi besar meletus dari punggungnya, mengangkatnya tinggi ke udara. Dari cahaya yang menyilaukan muncul naga banjir guntur merah yang luar biasa, berderak dengan listrik mentah, dan statistiknya mengungkapkan potensi tingkat penguasa gila yang membuat profesor cantik itu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia dengan cepat mencatat bahwa naga banjir masih bukan spesies naga ras murni secara teknis, mendorong Liu Yu untuk mengklarifikasi bahwa hewan peliharaan yang baru berevolusi itu sebenarnya adalah varian naga Jiao yang langka. Menjelaskan bagaimana cabang unik dari pohon keluarga naga ini dapat mengambil berbagai bentuk seperti ular sebelum meyakinkannya bahwa mencapai peringkat Overlord secara resmi akan meningkatkannya menjadi naga sejati. Dengan kerja keras selesai, pemuda kita menyeringai rakus dan menuntut 5 juta untuk jasanya, yang dia bayar dengan senang hati di tempat, ingin pergi sebelum jenius gila ini berubah pikiran. Saat dia dengan senang hati pergi dengan monster barunya, Liu Yu mengantongi uang itu dan berbalik, hanya untuk menyadari hewan peliharaan naga iblis kecilnya sendiri tiba-tiba mengalami evolusi besar-besaran. Saat gerbang naga larut, hewan peliharaan kecil Liu Yu menyerap esensi terkondensasi dari naga barat kuno, mendapatkan kekuatan besar dan wawasan mendalam yang membuat mata kecilnya bersinar dengan energi yang menakutkan, yang seketika memicu notifikasi sistem yang memberikan Liu Yu fisik naga sejati legendaris, membuat pemuda kita sangat puas dengan statistik tempur tingkat bintang barunya yang konyol. Sementara itu, malam tiba di atas sebuah rumah mewah besar di sisi lain kota, di mana profesor cantik itu bersantai di sofanya, masih memproses peningkatan garis keturunan yang luar biasa, sampai langkah kaki yang bergema di lorong mengganggu malam refleksi dirinya yang damai, mendorongnya untuk membuka pintu dan menemukan gurunya yang dihormati berdiri di luar. Mentor lanjut usia ini menawarkan senyum hangat, dengan sopan bertanya apakah dia mengganggu istirahat larut malamnya, dan dia dengan cepat menepi untuk menyambut pengunjung tak terduganya ke rumah yang terang benderang. Menyambutnya pulang, mentor lanjut usia itu dengan hangat bertanya bagaimana harinya di akademi, dan dia berseri-seri dengan kegembiraan, mengklaim bahwa dia baru saja menemukan 2 jenius mutlak yang layak ditonton, yang segera memuncak minat pria tua itu, mendorongnya untuk meminta detail lebih lanjut. Dia menjelaskan bahwa mahasiswa baru ini mengontrak monster tipe pertumbuhan legendaris dengan potensi yang benar-benar tidak terbatas, meninggalkan mentornya benar-benar tercengang saat dia mencoba memproses berita mustahil ini. Dia bergumam bahwa siapapun dengan monster seperti itu ditakdirkan untuk menjadi pilar nasional, tetapi dia dengan santai meningkatkan taruhannya dengan mengungkapkan bahwa dia juga membeli hewan peliharaannya sendiri di sana. Pengakuan santai ini benar-benar mematahkan otak pria tua itu, memicu gelombang kepanikan yang lucu, dan dia secara agresif mencengkeram bahunya, dengan putus asa memintanya untuk segera memanggil makhluk itu. Memenuhi permintaannya, dia memanggil naga Thunderfloat-nya yang luar biasa dalam ledakan petir yang spektakuler. Monster luar biasa ini melingkar di udara memancarkan kekuatan kuno yang kuat yang menuntut rasa hormat mutlak. Mentor lanjut usianya hampir melompat keluar dari kulitnya, langsung mengenali garis keturunan Chow Dragon yang seharusnya sudah punah. Dia menunjuk dengan jari gemetar menuntut untuk mengetahui apakah semua monster ajaib ini berasal dari satu toko. Dia dengan serius setuju berspekulasi bahwa pemilik toko misterius itu secara diam-diam membentuk masa depan umat manusia daripada mengejar keuntungan.
Ini mendorongnya untuk bertanya apakah era mereka saat ini benar-benar dapat menghasilkan Master Monster peringkat SSS. Menunjuk ke arah pendamping barunya yang agung, dia bertanya-tanya apakah pembangkit tenaga listrik legendaris seperti itu benar-benar ada. Pria tua ini menghela napas mengakui bahwa tidak ada seorang pun saat ini yang memegang tingkat otoritas mutlak itu. Namun, ia mengungkapkan bahwa sosok berkekuatan peringkat SSS yang legendaris memang ada selama peradaban pengendali binatang purba. Ia memperingatkan sang profesor bahwa kebangkitan sosok dengan kaliber tersebut di era modern bisa membawa keselamatan mutlak atau kehancuran total, membuat sang profesor cantik berkeringat dingin saat merenungkan apakah ia harus mengungkap potensi mengerikan Lu Yu yang sebenarnya. Khawatir mentornya akan memandang Lu Yu sebagai ancaman, sang profesor menyembunyikan identitas aslinya. Ia menyarankan agar mereka mengirim pengendali binatang muda yang paling menjanjikan untuk membeli hewan peliharaan dari toko Lu Yu, yang memungkinkan mereka membangun hubungan yang solid sambil diam-diam menguji kemampuan aslinya. Terpikat oleh strateginya yang cerdas, sang mentor yang sudah tua dengan mudah setuju untuk menjalankan rencana tersebut. Keesokan paginya, hari yang baru dimulai di toko hewan peliharaan Lu Yu yang sederhana. Tiba-tiba, ia menerima notifikasi sistem yang menawarkan hadiah besar karena memiliki toko, yang membuatnya mengeluarkan ponsel dengan percaya diri karena merasa kekayaannya yang melimpah membuatnya mudah untuk membelinya. Ia segera menelepon pemilik tanahnya, dengan santai menawarkan 17 juta untuk membeli properti tersebut secara langsung. Namun, pemilik tanah yang serakah menolak tawaran itu dan menuntut agar mereka menegosiasikan harga secara langsung. Lu Yu menghela napas, menunjukkan bahwa tawaran murah hatinya sudah jauh di atas nilai pasar lokal. Pemilik tanah yang serakah itu menyeringai pada ponselnya, menyadari ia bisa memeras lebih banyak uang dari Lu Yu sebelum dengan sombong memutus panggilan, menyatakan bahwa mereka akan menetapkan harga akhir secara langsung. Lu Yu hanya bisa menghela napas kesal melihat betapa serakahnya beberapa orang. Sementara itu, dua pria muda bergaya berjalan melewati pintu depan toko hewan peliharaan yang sederhana itu. Si kakak berambut pirang segera mengeluh tentang betapa lusuhnya toko legendaris itu. Adiknya yang berambut perak segera mengoreksinya, mengklaim bahwa master tersembunyi yang sebenarnya tidak pernah peduli dengan penampilan mewah. Lu Yu dengan santai melangkah maju dan bertanya apakah mereka butuh bantuan mencari sesuatu. Namun, si pelanggan berambut pirang dengan sopan meminta Lu Yu memanggilkan manajer toko yang sebenarnya. Sambil mengangkat tangan dengan senyum tenang, Lu Yu dengan bangga mengungkapkan bahwa dialah bosnya, membuat pelanggan yang tidak tahu apa-apa itu benar-benar terkejut melihat betapa mudanya pemilik toko legendaris ini. Si kakak berambut pirang mengakui bahwa meskipun kakek mereka sangat bergengsi, bakat mereka sendiri sangat memalukan. Lu Yu mendengarkan dengan tenang saat ia mengundang mereka untuk membagikan kemampuan mereka. Si pirang mengungkapkan bakat pertumbuhan dasar, sementara adiknya memamerkan kemampuan merobek yang sederhana. Alih-alih mengejek, Lu Yu menjelaskan bagaimana pertumbuhan yang cepat sangat cocok untuk taktik gerombolan yang melumpuhkan, membuat pelanggan pirang itu sangat senang saat ia membayangkan memimpin gerombolan binatang yang tak terhentikan. Beralih ke adiknya yang berambut perak, Lu Yu menyarankan hewan peliharaan yang dibuat untuk kehancuran eksplosif murni. Meskipun pemuda itu menghela napas, mengakui bahwa ia belum pernah menemukan binatang yang cocok untuk itu. Sambil tersenyum percaya diri, pemilik toko muda itu tiba-tiba membanting dua toples kaca yang tampak kosong ke atas meja, mengundang kedua bersaudara yang bingung itu untuk melihat lebih dekat calon mitra baru mereka. Si kakak berambut pirang menatap kebingungan, menuntut untuk mengetahui di mana binatang tipe gerombolannya bersembunyi. Menatap toples kaca kosong di atas meja, adiknya mengulangi pertanyaan yang sama. Lu Yu hanya terkekeh, dengan tenang mengarahkan jarinya dan menyuruh duo yang skeptis itu untuk melihat lebih dekat. Sambil mencondongkan tubuh dengan mata menyipit, kedua bersaudara kaya itu memeriksa bagian bawah wadah kaca, hanya untuk menyadari bahwa mitra baru mereka yang legendaris sebenarnya hanyalah semut ungu mikroskopis. Sementara si kakak berambut pirang segera mengeluh, adiknya yang berambut perak bertanya-tanya apakah serangga ini menyimpan rahasia tersembunyi. Lu Yu mengungkapkan bahwa makhluk kecil ini memiliki bakat pertumbuhan yang sangat langka yang disebut engrave, ukir. Ia menjelaskan bagaimana kemampuan unik ini memungkinkan mereka berevolusi menjadi bentuk apapun yang diinginkan tuan mereka. Sambil tersenyum hangat, Lu Yu memunculkan konstelasi data bercahaya untuk memamerkan jalur evolusi sempurna mereka, yang dengan antusias disentuh oleh kedua bersaudara yang terpana itu, langsung membanjiri pikiran mereka dengan informasi ilahi. Si kakak berambut pirang benar-benar terpesona, menyadari semut kecilnya dapat membiarkan binatang penghancur pasukan tingkat berdaulat. Sementara adiknya yang berambut perak mengepalkan tinjunya, senang mendapatkan semut yang bisa merobek langit dan meruntuhkan surga. Sambil membungkuk dalam-dalam, kedua bersaudara kaya itu menghujani Lu Yu dengan rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Namun, Lu Yu hanya menepisnya, mengklaim kesuksesan merekalah satu-satunya pembayaran yang ia butuhkan. Ia diam-diam menyeringai, membayangkan bagaimana jaringan pelanggan elitnya yang terus berkembang akan segera mendominasi dunia. Namun, nada dering yang keras dan mengganggu tiba-tiba mengacaukan rencana besarnya untuk mendominasi dunia. Mengeluarkan ponselnya, Lu Yu menghela napas saat melihat si pemilik tanah yang serakah meneleponnya kembali, yang sudah berdiri di luar toko menuntut penyambutan VIP tatap muka segera. Lu Yu dengan tenang menyuruh pria pemalas itu untuk berjalan masuk lewat pintu depan sendiri, yang langsung memicu ego besar sang pemilik tanah saat ia mengamuk di telepon soal kesepakatan properti. Lu Yu tetap tenang, menolak untuk mengulangi instruksinya.
Namun, pemilik tanah yang serakah itu mencibir di luar, mengklaim ia sudah memeriksa latar belakang Lu Yu, berteriak bahwa seorang siswa gagal yang bahkan bukan pengendali binatang tidak punya hak untuk bertindak keras. Menghentakkan kakinya tepat menembus pintu dengan rasa percaya diri yang berlebihan, pemilik tanah yang arogan itu menerobos masuk, dengan keras mengumumkan bahwa ia akhirnya siap untuk membuat kesepakatan, sebelum segera menuntut 30 juta untuk properti tersebut, menolak untuk menurunkan harga sedikitpun. Label harga yang keterlaluan ini langsung memicu kemarahan si kakak berambut pirang, yang memanggang pria itu karena delusinya. Namun, pemilik tanah yang sombong itu menyilangkan tangan, dengan bangga menyatakan ia bisa mengenakan biaya berapapun yang ia mau. Ia menertawakan wajah mereka, menyuruh mereka pergi jika tidak mampu membayar tarif premiumnya. Si kakak berambut pirang yang marah melangkah maju, siap berkelahi karena pria itu telah menghina idolanya. Adiknya yang berambut perak dengan sopan bertanya kepada Lu Yu apakah mereka boleh menangani orang kecil yang menyebalkan ini. Lu Yu memperingatkan mereka untuk tetap tenang agar tidak mengganggu tetangga. Ia segera memanggil pengawal keluarga elit mereka, Paman Chen, untuk menangani situasi tersebut. Pemilik tanah yang serakah itu menyombongkan kemampuan bertarungnya sendiri, sama sekali tidak menyadari raksasa yang membayangi di belakangnya. Paman Chen mencengkeram bahunya dengan kekuatan yang mengerikan, menuntut untuk mengetahui siapa yang berani menghina tuan mudanya. Dengan pemilik tanah yang gemetar terkunci dengan kuat, pengawal setia itu bertanya bagaimana mereka harus menangani sampah ini, yang membuat si adik berambut perak dengan santai memerintahkan pelajaran keras yang tidak akan segera dilupakan pria itu. Pengawal stoik itu menerima dengan anggukan dingin, siap memberikan rasa sakit yang serius. Pemilik tanah yang panik itu berjuang dengan putus asa, berteriak bahwa ia memiliki dukungan kuat untuk melindunginya. Mendengar ini, si kakak berambut pirang menyeringai, bertanya apakah ia pernah mendengar tentang keluarga Duan yang legendaris. Mendengar nama itu, si pemilik tanah yang serakah langsung pucat saat ia menyadari siapa yang baru saja ia singgung. Kedua bersaudara kaya itu dengan sombong mengonfirmasi ketakutan terburuknya dengan seringai mengejek, membuat si adik berambut perak dengan santai melambaikan tangan dan memerintahkan pengawal mereka untuk membersihkan sampah itu, meninggalkan pemilik tanah yang ketakutan itu memohon belas kasihan saat Paman Chen menyeretnya keluar seperti sampah. Kembali ke Lu Yu, kedua bersaudara itu dengan murah hati menawarkan untuk mengamankan akta toko atas namanya. Namun sebelum Lu Yu sempat menjawab, ponselnya tiba-tiba berdengung dengan notifikasi tak terduga, mengungkapkan kontrak digital yang mentransfer seluruh properti langsung ke namanya secara gratis. Kepemilikan resmi ini langsung memicu notifikasi sistem dengan asisten virtual merayakan pencapaian besarnya, memanifestasikan inti kristal ranah legendaris yang memancarkan cahaya biru menyilaukan di hadapannya, yang dapat bergabung dengan ruang penjinakannya untuk membangun seluruh dunia dasar miliknya sendiri. Lu Yu menatap kristal yang bersinar itu, menyadari peningkatan ini pada dasarnya akan mengubahnya menjadi dewa, dan asisten virtualnya dengan senang hati memintanya untuk mulai memurnikan inti untuk memperluas ruangnya. Berdiri di tengah kubus digital yang masif, Lu Yu melepaskan kekuatan mentah kristal itu, yang langsung memicu ledakan cahaya biru menyilaukan seperti kisi-kisi yang membentang hingga tak terhingga. Ia merentangkan tangannya lebar-lebar, meresapi volume energi kosmik yang membanjiri indranya sebelum kisi digital itu tiba-tiba larut menjadi surga hijau yang subur dengan padang rumput yang semarak. Memanggil pendamping naga raksasanya, Lu Yu berdiri dengan bangga di dimensi saku pribadinya yang baru, membuat naga perkasa itu meraung dengan marah saat menembus peringkat langit berbintang, Starry Skyrang, sementara burung ungunya yang megah juga naik, memandikan langit dalam gelombang api kosmik yang brilian. Asistennya yang ceria memberi selamat kepadanya, mengumumkan bahwa kedua binatang legendaris itu telah membuka keterampilan baru yang menghancurkan. Sistem menampilkan keterampilan baru naga tersebut, Dragon Realm Projection, yang dapat menekan lawan manapun dengan mudah. Lu Yu merayakannya dengan penuh kegembiraan, kagum bahwa kemampuan yang begitu rusak, OP, hanya peringkat bintang merah. Selanjutnya adalah burung kaisar, membuka keterampilan dahsyat yang menghujani api surgawi ungu tanpa akhir. Ia berseri-seri dengan bangga, menyadari api ini memiliki kekuatan destruktif yang sama dengan mantra terlarang yang legendaris. Kembali ke dunia nyata, binatang buasnya yang baru berevolusi berjaga saat ada kehadiran tiba-tiba mendekat. Mata merah yang bersinar menyipit karena curiga, langsung merasakan penyusup kuat yang melangkah tepat ke toko. Lu Yu berbalik ke arah pintu masuk, melihat seorang tetua misterius yang bersiluet di depan pintu. Pengunjung ini terungkap sebagai Duan Xiongquo, kakek bergengsi dari kedua bersaudara kaya itu. Memanggil kembali burung surgawinya dengan lambaian santai, Lu Yu dengan sopan menyambut kepala sekolah yang kuat itu masuk. Ia segera menyadari bahwa karena pria tua itu mengirim cucu-cucunya, ia pasti seorang teman. Lu Yu memperhatikan pria tua itu dengan cermat, bertanya-tanya apa niatnya yang sebenarnya. Duan Xiongquo menggigil, merasakan niat iblis yang menakutkan tersembunyi jauh di dalam mata pemilik toko muda itu. Namun, sikap luar Lu Yu begitu lembut dan ramah sehingga terasa sangat kontradiktif, meyakinkan kepala sekolah tua itu bahwa ahli yang tak terduga ini harus direkrut dengan cara apapun. Melangkah maju, sang tetua menjelaskan bahwa ia memiliki masalah pribadi penting untuk didiskusikan hari ini, mengungkapkan bahwa bertahun-tahun peperangan brutal telah menghancurkan ruang penjinakan binatang pribadinya. Lu Yu hanya memiringkan kepalanya karena bingung, bertanya-tanya siapa yang menyebarkan rumor konyol seperti itu, membuat kepala sekolah tertegun karena bahkan buku teks SMA dasar mengajarkan ini adalah fakta mutlak. Sedikit berkeringat,
Pria tua itu dengan penuh semangat bertanya apakah bos muda itu benar-benar punya solusi, membuat Lu Yu memamerkan seringai percaya diri, memperlakukan ruang yang hancur seperti ketidaknyamanan kecil. Memanggil portal biru yang bersinar, Lu Yu mengeluarkan wadah kaca kecil dengan seringai licik. Ia dengan santai mempersembahkan kotak bercahaya itu kepada kepala sekolah Duan, mengundang pria tua itu untuk memeriksanya dari dekat, membuat kepala sekolah legendaris itu benar-benar tertegun saat matanya melebar di balik kacamatanya. Di dalam kaca itu terdapat satu biji hijau dari binatang tumbuhan tingkat rendah, pohon rimbun dasar. Namun, Lu Yu dengan bangga mengungkapkan bahwa biji kecil ini memiliki bakat ngerave yang sangat rusak. Memunculkan konstelasi data hijau yang semarak, pemilik toko muda itu menampilkan jalur evolusi kustomnya, yang langsung membuat kepala sekolah terpana saat ia menyadari gulma ini bisa menjadi pohon raksasa penekan kekosongan, Void. Lu Yu menjelaskan bagaimana kekuatan masif pohon legendaris ini akan dengan mudah menstabilkan ruang penjinakan kepala sekolah yang hancur, berjanji bahwa semua kekhawatiran spiritualnya yang menyiksa akan segera menjadi masa lalu. Namun, kepala sekolah tua itu hanya menghela napas kalah, dengan tenang menolak tawaran itu seolah-olah nasibnya sudah ditentukan. Kepala sekolah tua itu dengan tenang mengakui bahwa ia tidak punya niat untuk pernah mengontrak binatang peliharaan lain lagi, membuat Lu Yu benar-benar terkejut saat ia menuntut untuk mengetahui alasan di balik penolakan mendadak ini. Lu Yu marah karena frustrasi, menunjukkan bahwa ia sudah menyesuaikan jalur evolusi yang sempurna untuknya. Tapi, kepala sekolah itu sedih mengingat bagaimana ia mengorbankan 9 dari mereka di medan perang yang brutal, menjelaskan bahwa memaksa mitra setia lain ke dalam hidupnya yang penuh perang akan terlalu kejam. Ia dengan lembut menawarkan kembali biji yang bersinar itu, menyarankan seorang penjinak yang lebih muda layak mendapatkan potensi legendaris ini. Lu Yu diam-diam mengawasinya, menyadari ia tidak tega mengusir pahlawan tanpa pamrih ini. Mengingat bagaimana pria tua itu mengorbankan segalanya ketika portal Myriad Realm, alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, yang kacau pertama kali terbuka beberapa dekade yang lalu, meninggalkan negara mereka yang lemah untuk menanggung beban mengerikan dari invasi monster yang tiba-tiba, memaksa kemanusiaan untuk membangun garis pertahanan putus asa di medan perang ras alien yang membara. Selama beberapa tahun berikutnya, garis pertahanan negara runtuh satu demi satu di bawah serangan yang tak henti-hentinya, memaksa setiap pengendali binatang untuk menerima wajib militer dan langsung menuju penggilingan daging. Dan sebagai jenderal berpangkat tertinggi di negara itu, Duan Shangwei muda harus memimpin serangan. Ia berhasil mengontrak 10 binatang tingkat berdaulat legendaris, tetapi 9 diantaranya secara tragis tewas dalam pertempuran, meninggalkan ruang penjinakannya hancur total dan rusak karena trauma kehilangan mitra-mitranya. Sekarang, binatang baru apapun yang ia coba kontrak akan langsung mati di kehampaan yang tidak stabil itu, yang berarti mitra terakhirnya yang tersisa harus tetap ditempatkan di universitas hanya untuk tetap hidup. Mendengar kisah tragis ini, Liu Yu menyadari bahwa dia tidak bisa hanya diam dan membiarkan pahlawan ini menderita. Jadi, dia dengan lembut menenangkan sang kepala sekolah tua, menawarkan secercah harapan dengan solusi yang telah disesuaikannya. Namun, veteran perang itu hanya menghela napas, dihantui oleh kematian yang hampir pasti yang nyaris berhasil ia hindari. Kepala sekolah tua ini meratap bagaimana pengorbanan rekan-rekannya yang gugur telah benar-benar dilupakan oleh sejarah. Namun, Liu Yu memotong nostalgia tragisnya, menunjukkan bahwa penyesalannya berakar pada satu kebenaran sederhana, yang membuat veteran yang sudah pensiun itu bertanya apa sebenarnya yang dimaksud oleh pemuda kita dengan klaim berani tersebut. Pemuda kita menyeringai tipis, secara belak-belakan memberitahu sang pahlawan legendaris bahwa dia hanya kurang kuat. Dia menjelaskan bahwa jika sang kepala sekolah memiliki kekuatan mutlak yang luar biasa, tidak akan ada pengorbanan yang diperlukan, yang membuat orang tua itu terguncang dan mengakui bahwa bakat peringkat A miliknya telah mencapai batas absolutnya. Liu Yu hanya terkekeh, menjelaskan bagaimana ruang penjinakan binatang yang dijangkarkan oleh pohon raksasa penekan kekosongan, Void Suppressing Giant Tree, mengubah segalanya, memungkinkannya untuk mengekstrak kekuatan spasial mentah langsung dari kekosongan untuk memperluas batasannya dengan mudah. Menyadari bahwa dia akhirnya bisa melindungi semua orang yang dia sayangi, kepala sekolah tua itu menatap dengan kekaguman mutlak, dan dia terkekeh dengan rendah hati, mengakui bahwa usia tuanya membuatnya buta terhadap kemungkinan tak terbatas di depannya. Diyakinkan oleh logika tersebut, kepala sekolah tua itu dengan antusias meminta Liu Yu menyebutkan harga untuk benih itu, dan pemuda kita memberikan senyum ramah, dengan santai mematok harga 3 juta untuknya. Namun, sebelum transaksi selesai, asisten virtualnya muncul untuk merayakan pencapaian besar, memberinya bakat peringkat SSS yang konyol yang dikenal sebagai Divine Source of Life, sumber kehidupan ilahi, yang pada dasarnya menjadikannya cheat code berjalan yang mampu menyembuhkan penyakit atau cedera apapun. Sementara itu, kepala sekolah tua setuju untuk mengikuti instruksi Liu Yu untuk mengembangkan benih itu terlebih dahulu, meletakkan wadah bercahaya di atas meja dengan rasa harapan yang baru sebelum menyalurkan energinya untuk memicu proses evolusi legendaris saat itu juga. Kilatan cahaya hijau terang yang menyilaukan meletus, benar-benar menelan seluruh toko dalam hitungan detik, menarik kita langsung ke ruang penjinakan miliknya yang hancur, yang tampak seperti lahan tandus vulkanik. Berdiri di dalam lahan vulkanik dari ruang pikirannya yang hancur, veteran tua itu menyaksikan benih tersebut bersinar. Tiba-tiba, lonjakan energi hijau yang semarak meletus, memecah bumi yang gersang dan kering, dan akar-akar raksasa yang bercahaya menyebarkan kehidupan ke seluruh lanskap vulkanik yang mati. Dalam hitungan detik, tanaman kecil itu berubah menjadi pohon raksasa penekan kekosongan yang legendaris.
Tertegun oleh kecepatan yang mustahil ini, kepala sekolah tua itu dengan lembut mengulurkan tangan untuk menyentuh daun-daun yang bercahaya, memicu lingkaran sihir hijau besar saat dia secara resmi memulai kontrak ikatan jiwa mereka. Cabang-cabang tebal langsung menenun melalui kekosongan yang tidak stabil, mengunci dimensi yang runtuh dengan kuat di tempatnya, sementara gelombang besar energi permajaan yang murni menyapu seluruh ruang reruntuhan, benar-benar mengubah lahan vulkanik yang seperti neraka menjadi surga bumi terapung yang menakjubkan. Veteran legendaris ini menatap dengan rasa tidak percaya yang mutlak, menyadari bahwa ruang penjinakannya akhirnya pulih sepenuhnya. Dengan kontrak yang berhasil diselesaikan, Liu Yu dengan sopan mengucapkan selamat tinggal dan bersiap untuk keluar dari ruang yang telah dipulihkan itu. Namun, kepala sekolah tua itu dengan cepat menghentikannya, mengangkat tangan untuk mencegah pemuda kita pergi. Berbalik dengan tatapan bingung, pemilik toko muda itu bertanya-tanya apa lagi yang diinginkan veteran legendaris itu. Hanya untuk benar-benar terkejut ketika sang tetua menawarinya posisi di universitas bergengsi. Liu Yu langsung teringat bagaimana dia hanyalah seorang siswa gagal yang ditolak oleh semua orang 2 bulan lalu, yang membuatnya mengangkat bahu dan dengan santai menolak tawaran itu tanpa sedikit pun keraguan. Dia menjelaskan bahwa mengelola toko hewan peliharaannya yang sedang berkembang adalah pekerjaan penuh waktu yang bentrok dengan sekolah. Kepala sekolah tua itu dengan cepat mengklarifikasi bahwa dia tidak mengundangnya untuk belajar, tetapi untuk mengajar sebagai profesor. Menyarankan bahwa meskipun gelar resmi memerlukan tinjauan birokrasi, dia dapat dengan mudah memulai sebagai tutor. Meninggalkan pemuda kita benar-benar terdiam karena posisi bergengsi itu biasanya disediakan khusus untuk kekuatan peringkat penguasa, Saffron Rang. Duan Xianghua dengan putus asa melakukan brainstorming, bahkan mempertimbangkan untuk menawarkan posisi wakil kepala sekolah kepada Liu Yu untuk menyegel kesepakatan itu. Dan lelaki tua itu bahkan bersedia pensiun lebih awal hanya untuk mengosongkan posisi. Liu Yu berhenti sejenak untuk mempertimbangkan risikonya, mengetahui bahwa bergabung dengan akademi bergengsi membawa perhatian besar. Tetapi kekuatan pemasaran dari gelar profesor akan membuat penjualan tokonya meroket. Pemuda kita akhirnya menerima tawaran itu dengan syarat bahwa mengajar tidak pernah mengganggu bisnisnya, yang membuat kepala sekolah yang gembira itu setuju seketika tanpa keraguan sedetik pun. Dia kemudian mengungkapkan bahwa seorang profesor penuh dapat mengajukan kuota penelitian ilmiah yang didanai negara dalam jumlah besar, yang langsung memicu jiwa kapitalis Liu Yu saat dia membayangkan berenang dalam miliaran dolar. Selain itu, gaji bulanan puluhan juta membuat pekerjaan ini benar-benar tidak tertahankan, terutama karena dia juga mendapatkan akses gratis ke perpustakaan besar berisi manual keterampilan legendaris. Liu Yu merenungkan takdirnya yang tidak terduga, berubah dari siswa yang ditolak menjadi tutor universitas papan atas. Sementara itu, Universitas Penjinakan Binatang Magic City yang bergengsi berdiri tenang di bawah langit malam yang gelap, di mana seorang guru cantik dengan cemas bertanya-tanya bagaimana pertemuan kepala sekolah dengan pemilik toko misterius itu berjalan. Namun pikirannya tiba-tiba terputus oleh gangguan besar yang tak terduga di kejauhan, saat cahaya hijau evolusi yang menyilaukan meletus dari halaman pribadi kepala sekolah. Di bagian lain kampus, sang adik laki-laki berambut pirang berlutut untuk melakukan ritual terlarang pada seekor semut kecil, bermaksud untuk menggabungkan asal-usul bakatnya dengan ratu semut untuk meningkatkan kecepatan pertumbuhan mereka, yang dia klaim dengan percaya diri akan meroketkan tingkat kekuatan mereka dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuat saudaranya yang ngeri memperingatkan bahwa langkah ceroboh ini secara permanen menghancurkan masa depannya. Pria berambut pirang kita yang angkuh hanya menyeringai, sama sekali tidak terganggu oleh risiko yang menghancurkan hidup dari pertaruhan-taruhan tingginya. Menonton dari balik bayang-bayang, guru cantik itu sangat terkesan dengan tekad sang adik laki-laki berambut pirang yang tak terduga. Dia berbalik saat suara menggelegar kepala sekolah bergema, memuji pertaruhan berani dan ceroboh cucunya. Bergegas untuk mendukung veteran tua itu, dia dengan cemas memperingatkannya untuk bersantai, tetapi rahangnya benar-benar jatuh ketika dia mengungkapkan bahwa ruang penjinakannya yang hancur telah sembuh total. Menyeringai seperti anak kecil yang bangga, kepala sekolah tua itu dengan bercanda menantangnya untuk menebak rahasia Liu Yu. Guru ini menebak bahwa dia pasti menggunakan kristal khusus tingkat tinggi yang sangat langka untuk menambal kerusakan itu, hanya untuk ditolak mentah-mentah oleh veteran tua itu dengan tawa kemenangan yang besar. Dia dengan bangga mengungkapkan bahwa pemuda kita sebenarnya menyuruhnya mengontrak tanaman liar, menjelaskan bagaimana pohon raksasa penekan kekosongan yang legendaris ini pada akhirnya akan mengembalikannya ke puncak absolutnya, yang berarti dia dapat dengan mudah hidup selama 300 tahun lagi tanpa satu pun kekhawatiran. Guru cantik ini bertepuk tangan dengan gembira, senang mendengar pemulihan legendaris kepala sekolah. Namun lelaki tua itu dengan santai menjatuhkan bom, mengumumkan bahwa dia mempekerjakan Liu Yu sebagai kolega terbaru mereka. Wahyu yang tiba-tiba ini membuat instruktur cantik itu benar-benar tertegun, matanya melebar karena tidak percaya, sementara kedua bersaudara itu langsung kehilangan akal sehat mereka, memohon untuk mendaftar sebagai murid pribadi pemuda kita. Sementara itu, Liu Yu sibuk bermeditasi di padang rumput yang tenang, dikelilingi oleh binatang-binatang legendarisnya yang kuat. Dia menyadari bahwa menggunakan 3 bakat peringkat SSS miliknya hanya untuk memberi makan dasar adalah pemborosan mutlak, merencanakan strategi liar untuk secara langsung menggabungkan bakat-bakat ini ke dalam mitra setianya, yang akan mengangkat naga iblis penghancur dunianya menjadi raja neraka gelap yang tak terbantahkan, dan memberi burung kaisar api ungu agungnya kemampuan menakutkan untuk menggunakan api surgawi pembunuh dewa. Dengan bakat peringkat SSS ketiganya yang masih kekurangan mitra, dia harus mencari binatang baru untuk dikontrak. Lu Yu menarik layar sistemnya,
mencatat bahwa dia memiliki 1.200 poin yang siap dibelanjakan. Dia dengan bersemangat menyadari bahwa dia dapat menebus anak binatang legendaris yang mengungguli mitra-mitranya saat ini. Memutuskan untuk memilih jenis tanaman, dia bertujuan untuk memaksimalkan kompatibilitas dengan bakat kehidupan yang baru diperolehnya. Asisten virtualnya muncul untuk menampilkan opsi premium yang tersedia dalam anggarannya. Dia menyajikan 4 pilihan legendaris mulai dari pohon induk peri, Elf Mater Tree, yang agung dari ras Elf. Sementara pohon besar ini dapat menelurkan seluruh suku Elf dengan mengonsumsi sumber daya yang langka, pemuda kita mengabaikannya sebagai penyedot uang yang besar karena ras Elf sudah menurun. Melihat pohon bintang suci, Sacred Star Tree, berikutnya, dia menyadari kebangkitan planet berada jauh di luar jangkauannya saat ini. Kemudian ada pohon perang raksasa, Giant Tree of War, yang menelurkan binatang tanaman iblis yang menakutkan dari konflik murni. Tapi dia menggigil jijik mengklaim entitas jahat seperti itu tidak cocok untuk pria terhormat seperti dirinya. Lu Yu melihat pohon kehidupan kuno, Ancient Tree of Life, di layarnya yang sangat cocok dengan bakat peringkat SSS barunya. Menyadari tanaman legendaris ini dapat mengusir kematian itu sendiri dan mengisi seluruh domainnya dengan vitalitas tak berujung. Tanpa membuang satu detik pun, dia menekan tombol tebus untuk mengunci kecocokannya yang sempurna. Sistem ini langsung memproses transaksi yang menguras 1.200 poin hasil kerja kerasnya menjadi nol dan benih hijau bercahaya muncul memancarkan gelombang besar energi kehidupan murni yang terkonsentrasi. Pemuda kita menyeringai puas, segera mendorong sistemnya untuk menganalisis potensi tersembunyinya, mengungkapkan binatang peringkat roh suci tingkat 3 yang hanya menunggu untuk dilepaskan. Dia menemukan bakat asuhannya yang unik memungkinkannya untuk membiarkan seluruh pasukan familiar yang setia. Sementara keterampilan pertumbuhan tanaman yang rusak dapat secara instan mengkatalisasi vegetasi apapun dalam hitungan detik. Meninggalkan jiwa kapitalis kita menghitung maring keuntungan gila dari memproduksi buah roh langka secara massal. Lu Yu tergiur dengan keterampilan pertama yang membayangkan keuntungan besar dari pematangan buah roh langka secara instan. Selanjutnya adalah keterampilan domain kehidupan yang pada dasarnya mengubah medan perangnya menjadi zona penyembuhan instan. Mengetuk layar mengungkapkan keterampilan ketiga yang memungkinkan pohon untuk memproyeksikan kekuatan tempur penuhnya kemana saja. Tetapi keterampilan terakhir, rumput pembunuh bintang, Star Slaying Grass, membuat pemuda kita benar-benar bingung dengan namanya yang sangat dramatis. Ternyata tanaman pendamping konyol ini benar-benar bisa memotong matahari, bulan, dan bintang jika diberi waktu. Lu Yu terkesiap karena terkejut, menyadari bahwa 1.200 poin hasil kerja kerasnya membelikannya seekor dewa. Dia dengan senang hati menggaruk kepalanya, senang memiliki mitra yang menyeimbangkan dukungan, kerusakan, dan sumber daya dengan sempurna. Tanpa membuang satu detik pun, dia mengulurkan tangan untuk memulai kontrak ikatan jiwa dengan benih bercahaya itu. Semburan besar energi hijau yang semarak meletus, menelan benih yang melayang dalam kilatan yang menyilaukan, dan tunas kecil yang bercahaya langsung muncul untuk menyegel kemitraan legendaris baru mereka. Benih yang baru ditanam ini langsung meletus menjadi pohon kehidupan murni yang agung dan megah. Namun lonjakan kekuatan yang tiba-tiba membuat Liu Yu lengah karena jantungnya berdetak kencang. Menyadari dia sudah berada di ambang terobosan lain tepat setelah mencapai tingkat 10. Tiba-tiba, suara manis bergema melalui padang rumput yang tenang, memanggilnya sebagai tuannya. Dan pusaran cahaya hijau yang menyilaukan mengungkapkan entitas magis kecil yang turun dari kanopi, menampakkan gadis peri berambut putih cantik yang melayang anggun di tengah partikel cahaya energi kehidupan. Pemuda kita menatap dengan terkejut, bertanya-tanya apakah gadis imut ini adalah proyeksi pohon itu. Sementara layar sistemnya mengonfirmasi bahwa dia adalah klon yang mampu bepergian keluar ruang penjinakannya. Tersenyum hangat, Liu Yu mengulurkan tangannya untuk bertanya apakah dia memang pohon legendaris itu, yang membuat roh imut itu dengan senang hati mengonfirmasi identitasnya saat mereka menyegel kemitraan utama mereka. Roh berambut putih yang menggemaskan ini memperkenalkan dirinya, dengan sopan meminta Liu Yu untuk memanggilnya An Yu. Pemuda kita mengulangi namanya dengan anggukan, menyambut mitra legendaris terbarunya ke dalam tim. Tiba-tiba, dia memintanya untuk mengulurkan jarinya, memberikan senyum manis yang misterius. Benang energi kehidupan hijau yang bercahaya langsung menghubungkan mereka, membuat Liu Yu sangat tertarik. Ternyata dia mengambil auranya untuk membangkitkannya jika dia pernah gugur dalam pertempuran. Liu Yu benar-benar terpana oleh kemampuan cheat code ini, tetapi dia dengan cepat menjatuhkan peringatan besar, menjelaskan bahwa dia tidak dapat memulihkan 3 bakat peringkat SSS miliknya, meninggalkannya sebagai manusia biasa. Dia segera merajuk, mengklaim dia lebih baik tetap mati daripada hidup tanpa kekuatan rusaknya. Mengabaikan kecemasan eksistensial singkat itu, dia tersenyum dan menerimanya sebagai polis asuransi yang cukup kuat, sebelum dengan lembut menepuk kepalanya dan merencanakan operasi pertanian tanaman roh besarnya untuk besok. An Yu berseri-seri dengan sukacita mutlak, dengan senang hati menerima peran barunya sebagai mitra utama Liu Yu. Dan pemuda kita dengan sopan melambaikan tangan selamat tinggal, bersiap untuk meninggalkan ruang penjinakannya untuk malam itu. Namun tangan kecil tiba-tiba menarik jaketnya, menghentikannya di jalurnya. Dia dengan gugup bertanya apakah klonnya bisa ikut dengannya secara permanen di dunia nyata, yang membuat Liu Yu tersenyum dan dengan mudah setuju karena dia bisa masuk dan keluar dengan bebas, yang membuatnya melompat kegirangan. Meskipun dia memperingatkannya bahwa kebiasaan hidupnya sedikit berbeda,
meninggalkan pemuda kita benar-benar bingung saat dia bertanya-tanya kebiasaan aneh apa yang dimiliki oleh seekor pohon. Malam harinya, Lu Yu sedang tertidur lelap ketika suara gemerisik aneh membangunkannya, hanya untuk menarik selimutnya dan menemukan mitra imutnya tersenyum tepat kembali padanya. Seketika menyadari apa yang dia maksud dengan kebiasaan hidup yang berbeda saat dia dengan senang hati meringkuk di tempat tidurnya. An Yu mendongak dengan mata berkaca-kaca, menjelaskan betapa kesepiannya dia sebagai benih selama ribuan tahun, memohon kepada pemuda kita agar tidak mengusirnya sambil berjanji untuk bersikap seperti tunas kecil yang baik. Sambil mengusap kepalanya dengan lembut, Lu Yu meyakinkan bahwa dia tidak akan pernah merasa kesepian lagi, yang membuat roh menggemaskan itu dengan senang hati meringkuk dan bergelayut di lengannya sepanjang malam. Pagi akhirnya tiba, menyinari kompleks apartemen yang tenang saat hari baru dimulai. Namun Lu Yu terbangun terengah-engah karena pasangan barunya benar-benar mencekiknya. Membuka matanya lebar-lebar karena panik, dia memutuskan bahwa dia benar-benar tidak tahan dengan pelukan logam berat ini. Jadi, dia dengan kejam mengangkat gadis elf yang sedang mengantuk itu dari kerahnya seperti pemilik kucing yang kesal. Menggendongnya menyeberangi ruangan, dia mengabaikan protes bingung gadis itu saat dia melangkah menuju ruang tamu dan langsung melempar makhluk legendarisnya yang manja ke atas sofa untuk mendapatkan kembali ruang pribadinya. Lu Yu memarahi pasangan barunya yang manja, mengeluh bahwa pelukannya yang agresif hampir membuatnya mati lemas. Sambil duduk dengan patuh, roh menggemaskan itu meminta maaf karena memeluknya terlalu erat tanpa menyadarinya. Dengan senyum manis, dia memohon agar Lu Yu tidak marah dan berjanji untuk bersikap lebih baik lain kali. Sambil menghela napas pasrah, pemuda kita melepaskannya dan memutuskan untuk memeriksa pertumbuhan pohon kuno tersebut. Respons yang menggemaskan ini membuatnya melompat kegirangan, sangat senang karena tuannya tidak benar-benar marah padanya. Sambil menggaruk kepalanya karena tidak percaya, Lu Yu bertanya-tanya apakah dia mendapatkan makhluk legendaris atau mengadopsi seorang putri. Memasuki ruang penjinakannya, dia menemukan beberapa batang rumput putih yang bersinar tumbuh di sekitar pohon besar. Ternyata An Yu telah membudidayakan 10 batang rumput Star Slaying hingga peringkat transenden tingkat 10, yang berarti tanaman pendamping yang mematikan ini akan otomatis naik tingkat kapanpun pohon utamanya naik peringkat. Membuktikan bahwa pohon tipe pendukung ini benar-benar memiliki salah satu kekuatan tempur paling menakutkan yang pernah ada. Lu Yu berdiri dengan kagum, menyadari makhluk legendarisnya yang lain tidak akan mampu menandingi pohon ini. Tiba-tiba tanaman merambat ungu tebal meletus dari retakan tanah, berderak dengan aura kekuatan yang sangat padat. Tanaman raksasa ini berputar dan melilit ke atas, siap untuk mengikat dan menghancurkan target apapun di jalan mereka. Pemuda kita berseri-seri bangga, mengidentifikasi tanaman pendamping yang menakutkan ini sebagai tanaman merambat legendaris Thousand Star Vine. Namun An Yu yang melayang di dekatnya dengan malu-malu mengakui bahwa dia hanya bisa merawat benih peringkat platinum pada levelnya saat ini. Sambil mengusap kepalanya dengan lembut, Lu Yu meyakinkan bahwa membeli benih tingkat tinggi secara langsung jauh lebih efisien. Dia menyeringai puas, menyatakan bahwa membuang uang untuk menyelesaikan masalah selalu lebih baik daripada membuang energi. Memutuskan untuk membawanya jalan-jalan, dia berencana untuk segera mengatasi kekurangan benih mereka. Duo ini segera tiba di kota sihir yang ramai, langsung menarik tatapan penasaran dari kerumunan yang lewat. Mengintip ke jendela toko kelas atas, dia mengagumi barang-barang legendaris yang sangat mahal di pajangan. Lu Yu membimbing pasangan barunya yang menggemaskan melewati jalanan yang ramai, memperingatkannya untuk tetap dekat. Mereka melangkah ke dalam toko tanaman roh khusus kelas atas, disambut oleh deretan flora mistis yang tersusun rapi. Dia menyadari kesenjangan harga yang sangat besar antara benih mentah yang murah dan bibit yang sudah dibudidayakan sepenuhnya dengan harga yang sangat mahal. Aturan penjinak normal menyatakan bahwa benih adalah pertaruhan besar karena tingkat kelangsungan hidupnya yang buruk. Namun pemuda kita hanya menyeringai, tahu bahwa pohon legendarisnya membuat tingkat kelangsungan hidup menjadi tidak relevan sama sekali. Tanpa ragu, dia memesan 1000 benih dari berbagai elemen langka untuk memulai kerajaan pertaniannya sebelum dengan santai menambahkan 100 benih pohon neraka dan purgatori ke dalam daftar belanjaannya yang besar. Meninggalkan manajer toko yang sangat senang karena telah bertemu dengan pelanggan VIP utama. Bos yang sangat gembira ini menyajikan tagihan besar, dengan murah hati membulatkan totalnya menjadi 32 juta. Pemuda kita hanya menyeringai licik, bertanya apakah status tutor universitasnya memberinya diskon. Manajer ini dengan sopan meminta kartu identitas Lu Yu untuk memverifikasi kuota diskon resminya. Menyerahkan kartunya, pemuda kita dengan sabar menunggu sistem memproses kredensialnya. Sementara manajer toko menjalankan pemindaian, An Yu menggenggam erat tangan tuannya. Sebuah layar yang bersinar menunjukkan diskon besar 50%, mengungkapkan status profesornya yang bergengsi, membuat manajer itu benar-benar terdiam saat dia menatap jenius yang sangat muda di depannya. An Yu dengan bangga membusungkan dadanya, menyombongkan betapa luar biasanya tuannya. Lu Yu menyeringai percaya diri, dengan santai mengeluarkan kartu hitamnya untuk menyelesaikan pembelian. Berjalan pergi dengan membawa koper berisi benih, dia diam-diam berterima kasih kepada kepala sekolah atas keuntungan yang cepat. Tiba-tiba, pasangan kecilnya menarik lengan bajunya, mengklaim bahwa dia merasakan benih peringkat ametist langka di dekatnya. Pemuda kita berhenti di jalurnya, sangat tertarik dengan perburuan harta karun yang tidak terduga ini. An Yu memandu Lu Yu ke rak sudut berdebu, merasakan harta karun tersembunyi di dekatnya. Dia berbalik dengan senyum berseri-seri,
dengan bangga mempersembahkan 5 benih kecil yang layu di tangannya. Mendekati manajer toko, roh imut itu dengan sopan menanyakan harga temuannya. Bos ini tampak benar-benar bingung, memperingatkan bahwa sisa-sisa yang tidak berguna itu akan dibuang ke tempat sampah. Namun Aniu hanya berseri-seri dengan penuh keyakinan, bersikeras bahwa dia tetap menginginkannya. Dia menjelaskan bahwa ini adalah benih pohon buah ruang angkasa, Deep Space Fruit Tree, peringkat ametist yang layu, yang berarti mereka pada dasarnya hanyalah kulit mati bagi penjinak biasa tanpa keterampilan pertumbuhan curangnya. Merasa murah hati, manajer itu tertawa dan menawarkan untuk membiarkannya menyimpannya secara gratis. Dia melompat kegirangan, berterima kasih dengan sepenuh hati atas tawaran terbaik abad ini. Sementara Lu Yu merayakan di latar belakang, sangat senang mendapatkan sumber daya peringkat berlian secara cuma-cuma. Kembali ke ruang penjinakannya, Lu Yu berdiri bersama Aniu di tengah partikel energi kehidupan yang melayang. Dia dengan bangga memamerkan benih yang baru diperolehnya, siap untuk memulai operasi pertanian besar-besaran mereka. Seketika, ladang tanaman roh langka bermekaran di bawah energi pertumbuhan pohon yang luar biasa. Pemuda kita berseri-seri dengan gembira, menyadari tanaman legendaris ini akan siap panen dalam waktu singkat. Panen besar ini akan dengan mudah mendanai sumber daya mahal yang diperlukan untuk memberi makan makhluk legendarisnya yang lain. Tiba-tiba, suara gugup yang memanggil dari depan toko membawanya kembali ke realitas. Menyadari ada calon pelanggan yang benar-benar masuk, dia bersiap untuk melakukan penjualan pertamanya. Seorang pemuda kutu buku melangkah masuk, sangat senang karena akhirnya membangkitkan bakat penjinakannya. Pemula yang cemas ini bahkan bersedia menjual rumahnya hanya untuk mendapatkan makhluk pendamping yang layak. Lu Yu menyalakan senyum salesman terbaiknya, dengan hangat menyambut klien pertamanya di toko. Pelanggan kutu buku itu melihat sekeliling dengan gugup, bertanya apakah Lu Yu benar-benar pemilik toko ini. Dengan memamerkan senyum layanan pelanggan terbaiknya, pemuda kita menyambutnya dan bertanya bagaimana dia bisa membantu hari ini. Pemula ini menjelaskan bahwa dia membangkitkan bakat peringkat C dan sangat membutuhkan makhluk peliharaan tipe tanaman yang layak. Lu Yu dengan percaya diri mengeluarkan toples kaca yang bersinar, mengklaim bahwa dia memiliki pasangan sempurna yang siap. Mata pemula yang cemas itu berbinar penuh harapan saat dia mengambil wadah kaca misterius itu, hanya untuk menatap tunas hijau kecil yang tampak biasa saja mengapung di dalamnya. Seketika, ekspresi penuh harapnya berubah menjadi kemarahan murni saat dia merasa benar-benar ditipu oleh toko ini, berteriak bahwa ini hanyalah bibit pohon willow dasar dan bukan makhluk tempur legendaris. Namun, pemuda kita tetap tidak terpengaruh. Menjelaskan bahwa tunas itu sebenarnya memiliki bakat pemurnian darah langka, yang memungkinkannya untuk mengekstrak gen dan membuka rute evolusi yang paling kuat yang pernah ada. Pelanggan kutu buku ini mencibir, benar-benar skeptis tentang bakat tipe pertumbuhan yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Lu Yu kehilangan kesabarannya, secara belak-belakan menyuruh orang itu membayar 3 juta atau pergi. Label harga yang keterlaluan ini membuat pemula itu menjadi panik, berteriak tentang melaporkan penipuan yang jelas ini. Namun, ocehan marahnya langsung terpotong ketika seekor naga raksasa yang menakutkan tiba-tiba muncul di belakang pemuda kita. Gemetar ketakutan, pria itu mencoba bersikap tangguh sambil berkeringat dingin di bawah tatapan makhluk itu, sebelum berbalik dan lari keluar pintu sambil meneriakkan ancaman kosong yang menyedihkan. Pemuda kita hanya menghela napas bersama naganya yang perkasa, kecewa karena orang-orang tidak bisa mengenali nilai yang sebenarnya. Sambil menatap toples yang bersinar sambil berharap tunas kecil yang luar biasa ini tidak membusuk di tangannya, terutama karena sistem telah menetapkan tenggat waktu ketat 1 minggu untuk menjual tanaman unik ini, meninggalkannya bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika tidak ada yang membelinya dalam beberapa hari ke depan. Lu Yu memegang botol darah makhluk langka, merenungkan bagaimana cara membuka potensi tunas tersebut. Dia dengan hati-hati menuangkan cairan merah itu ke atas bibit tersebut, memutuskan untuk berkonsultasi dengan mentor universitasnya nanti. Seketika, tanaman kecil itu menyerap esensi tersebut, memancarkan aura merah kuat yang menjanjikan kebesaran di masa depan. Sementara itu, pemandangan beralih ke gedung pencakar langit Asosiasi Penjinak Makhluk Lokal, tempat pelanggan kutu buku yang tidak puas masuk dengan membanting tangannya untuk mengajukan keluhan resmi. Seorang resepsionis yang sopan mendongak dengan tenang, menanyakan kepada pemula yang marah itu dengan tepat siapa yang ingin dia laporkan, yang mendorongnya untuk dengan marah mengoceh tentang toko penipu yang mematok harga keterlaluan dengan layanan pelanggan yang buruk. Tidak terpengaruh oleh amarahnya, dia menyerahkan formulir dan mengarahkannya ke ruang tunggu, meninggalkan pria picik itu menyeringai seperti penjahat saat dia merencanakan untuk menghancurkan bisnis Lu Yu. Berbekal dokumennya, dia berjalan langsung menuju pintu kayu berat kantor supervisor. Resepsionis ini melangkah ke kantor supervisor untuk menyampaikan keluhan yang baru saja diajukan, menjelaskan bahwa seorang pemula yang tidak puas baru saja mengajukan laporan atas nama asli. Luo Yan, supervisor asosiasi, mengambil dokumen itu dengan ekspresi bingung hanya untuk membeku saat membaca nama bisnis yang ditargetkan di kertas itu. Dia langsung teringat bagaimana kepala sekolah universitas yang berkuasa secara pribadi mengunjunginya baru kemarin, menuntut agar asosiasi melindungi toko khusus ini sebagai pendirian terbaik di kota. Sambil membanting mejanya dengan amarah yang hebat, supervisor itu mengutuk siapapun orang bodoh yang menyebabkan masalah sebelum berjalan langsung keluar dari kantornya untuk mengonfrontasi pembuat onar di lobi. Pelanggan kutu buku ini mendongak dengan gugup, benar-benar tidak menyadari badai yang menuju ke arahnya. Luo Yan menyalakan senyum yang sangat sopan,
menanyakan apakah dia benar-benar mengajukan keluhan tersebut. Pemula yang marah ini menuntut tindakan segera, mendesak supervisor untuk menutup toko penipu Lu Yu. Namun Luo yang dengan tenang membalas, mengungkapkan bahwa toko tersebut memiliki reputasi yang sangat baik yang didukung oleh kepala sekolah universitas sebelum menuduh pemula yang tertegun itu mengajukan laporan yang sama sekali tidak berdasar dan jahat. Terkejut dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini, pembuat onar picik itu langsung kehilangan semua kepercayaan dirinya. Dia dengan gugup menggaruk kepalanya, tergagap bahwa dia ingin menarik kembali keluhan itu segera. Sambil mengacungkan jari kemarahan, supervisor memperingatkan bahwa tuduhan palsu biasanya membawa hukuman penahanan selama 3 hari, yang mendorong pemula yang ketakutan itu untuk membungkuk berulang kali sambil berjanji untuk tidak pernah menyebabkan masalah lagi. Tanpa membuang 1 detik pun, pria itu lari keluar dari kantor seolah hidupnya bergantung padanya, meninggalkan Luo yang bertanya-tanya apakah dia harus mengunjungi toko Lu Yu untuk kebutuhan penjinakan makhluk putranya sendiri. Sementara itu, matahari bersinar terang di atas kota sihir saat bisnis pahlawan kita bersiap untuk terobosan besar berikutnya. Sambil menyeret kopernya di jalanan, seorang wanita muda yang putus asa meratapi serangkaian kegagalannya yang tak ada habisnya. Dia gagal dalam ujiannya, tidak pernah membangkitkan bakat, dan ibunya sendiri merampas tabungannya yang diperoleh dengan susah payah. Mengingat bagaimana orang tuanya yang serakah menuntutnya hanya untuk membesarkannya, dia merasa benar-benar putus asa, meninggalkannya tanpa apa-apa selain semangat yang hancur dan hati yang berat saat dia mengembara. Langkah kakinya yang tanpa tujuan akhirnya membawanya ke gerbang Universitas Penjinakan Makhluk Lokal yang bergengsi. Berharap dia bisa melihat sekilas kebesaran sebelum menyerah pada mimpinya sepenuhnya, tetapi seorang penjaga keamanan yang memusuhi segera membentaknya untuk pergi, menghancurkan keinginan terakhirnya yang sederhana. Berbalik dengan helaan napas berat, dia menerima nasibnya sebagai magnet bersertifikat untuk nasib buruk. Tiba-tiba, cahaya merah cerah dari depan toko terdekat menarik perhatiannya, memancarkan energi elemental murni. Berhenti di jalurnya, dia menatap dengan takjub pada tanaman tunas kecil yang menakjubkan yang menunggunya. Gadis yang putus asa ini menatap tunas yang bersinar itu, merasakan resonansi tak terlihat yang aneh memanggilnya. Sementara itu, Lu Yu bersantai di dalam tokonya yang kosong, sama sekali tidak menyadari calon pelanggan tepat di luar. Dia menghela napas atas taktik penjualannya yang buruk, menyadari label harga 3 juta dolar sedikit terlalu mahal. Jika tidak ada yang membeli bibit yang sangat kuat ini segera, itu mungkin benar-benar membusuk dan merusak investasinya. Melangkah keluar untuk menjernihkan pikirannya, pemuda kita bersiap menghadapi hari bisnis lain yang lambat dan tanpa keuntungan. Namun dia berhenti ketika dia melihat gadis yang putus asa itu menatap tajam ke tanaman pajangannya yang bersinar. Dia menatap daun-daun hijau yang cerah, benar-benar terhipnotis oleh energi elemental kuat yang memancar keluar. Menyadari ini adalah makhluk tipe tanaman yang sangat langka, hatinya membuncah dengan secercah harapan yang tiba-tiba. Berbisik pelan ke pot, dia bertanya apakah tunas kecil yang kesepian itu juga telah ditinggalkan, yang membuat bibit itu menjadi panik secara tiba-tiba saat ia secara ajaib menanggapi suara lembut gadis itu. Saat melangkah keluar, Lu Yu melihat gadis itu dan dengan santai bertanya apakah dia menyukai tanaman yang bersinar tersebut. Karena panik dengan kedatangannya yang tiba-tiba, gadis itu dengan panik melambaikan tangannya sambil mengaku bahwa dia hanya melihat-lihat. Pemuda kita itu tersenyum hangat, memperkenalkan dirinya sebagai manajer sebelum menawarkan izin khusus baginya untuk menyentuhnya. Mata gadis itu langsung berbinar penuh harap saat dia bertanya apakah Lu Yu benar-benar serius. Dengan lembut menjulurkan tangannya, dia merasakan energi elemental yang hangat berputar di ujung jarinya. Seketika, tunas kecil itu berkobar dengan aura merah dan hijau yang cemerlang sebagai tanggapan, membuat gadis itu sangat gembira saat resonansi misterius di pikirannya tumbuh semakin kuat setiap detiknya. Liu Yu memperhatikan dengan sangat terkejut, menyadari bahwa orang asing yang tampak putus asa ini memiliki kecocokan yang sempurna dengan bibit tanamannya. Dia dengan penasaran bertanya apakah tanaman yang bersinar itu mencoba menyampaikan semacam pesan kepadanya. Gadis itu mendongak dengan tidak percaya, berbisik bahwa tunas legendaris itu sebenarnya ingin menyatu dengan jiwanya. Lu Yu menyeringai, menyadari instingnya tepat sasaran dan gadis ini adalah pasangan yang sempurna. Dia dengan santai menyarankannya untuk memberi makan tunas itu dengan setetes darahnya sendiri, tetapi gadis itu langsung panik, khawatir darahnya yang dianggap terkutuk akan merusak nilai jualnya. Pemuda kita hanya tertawa, dengan bangga menyatakan bahwa kata-katanya adalah hukum mutlak di toko ini. Dengan enggan mengangguk, gadis yang ragu-ragu itu bersiap untuk mengambil lompatan keyakinan dengan bibit misterius tersebut. Dia menarik napas dalam-dalam dan menggigit jarinya, bersiap menghadapi momen yang menyakitkan. Setetes darah merah jatuh ke daun, langsung memicu reaksi liar dari tanaman tersebut. Bersinar dengan energi yang kuat, tunas itu tumbuh dengan cepat dan mengembangkan daun-daun baru yang cerah di depan matanya. Sangat gembira dengan keajaiban yang tiba-tiba itu, gadis yang sebelumnya putus asa itu merayakan momen penjinakan pertamanya yang sukses. Memanfaatkan kesempatan yang sempurna, Liu Yu dengan luas bertanya apakah dia siap melakukan pembelian. Gadis itu dengan gugup mengakui bahwa dia sama sekali tidak punya uang untuk membeli tanaman bercahaya itu, menjelaskan bahwa dia bahkan tidak pernah membangkitkan bakat penjinak untuk mengontrak binatang peliharaan. Namun, Liu Yu hanya tersenyum, mengklaim bahwa uang bukanlah masalah sambil mempertanyakan apakah dia benar-benar kurang berbakat, membuatnya benar-benar bingung saat dia menatapnya dengan kebingungan. Tiba-tiba,
Bibit itu dengan rakus meminum tetesan darahnya, memicu reaksi keras dari daun-daunnya, yang membuat gadis itu terkesiap kaget saat tanaman itu mulai bermutasi dengan cepat. Seketika, pilar energi merah yang masif meletus di sekelilingnya, menghancurkan kutukan yang selama ini menyelimutinya selamanya. Terungkap bahwa dia sebenarnya telah membangkitkan bakat tingkat es yang dikenal sebagai unding True Blood, darah sejati abadi. Dia mencengkeram pipinya yang memerah karena tidak percaya, tidak mampu memproses keajaiban yang tiba-tiba ini. Liu Yu hanya berseri-seri karena bangga, dengan hangat menunjukkan bahwa potensi sejatinya akhirnya bangkit. Liu Yu dengan lembut menyenggolnya, menunjukkan bahwa tunas itu memilihnya untuk memurnikan garis keturunan legendarisnya. Air mata menggenang di matanya saat dia menyadari akhirnya ada seseorang yang mempercayai nilainya. Memantapkan tekadnya, dia mendongak dan menyatakan keinginannya yang mutlak untuk mengontrak binatang itu, tetapi wajahnya jatuh saat dia mengungkapkan segenggam uang receh dan uang kertas yang kusut. Pemuda kita dengan santai mengabaikannya, menawarkan untuk meminjamkan harga 3 juta dolar di muka, membuat gadis malang itu panik memikirkan bagaimana dia bisa membayarnya kembali. Melihat kesusahannya, Liu Yu dengan mulus menawarkan pekerjaan untuk melunasi hutang besarnya, yang membuatnya dengan antusias menerima sambil berjanji untuk menjadi pekerja paling keras di dunia. Menyambutnya, dia secara resmi mempekerjakan karyawan pertamanya dengan jempol yang bangga. Tiba-tiba, sistem berbunyi untuk menghadiahi dia dengan sumber daya legendaris karena mencapai tonggak sejarah ini. Liu Yu merayakannya saat panduan sistem muncul untuk mengonfirmasi hadiah legendaris terbarunya, mengungkapkan bahwa dia baru saja mencetak botol legendaris berisi darah naga sejati dari tonggak sejarah tersebut, barang mistis yang sangat langka sehingga kebanyakan orang percaya bahwa itu hanya ada dalam dongeng. Legenda mengatakan setetes darah ini pernah mengangkat seekor naga penjaga menjadi dewa. Tentu saja, pemuda kita segera berencana untuk memberikannya kepada naga iblis apokaliptiknya sendiri, tetapi lamunannya terganggu ketika karyawan barunya yang baru saja dipekerjakan meminta tugas pertamanya. Mengirimnya untuk membeli bahan makanan dengan janji tempat tinggal gratis, makanan, dan komisi penjualan yang manis. Dia dengan senang hati melompat keluar pintu, sangat senang akhirnya memiliki tempat untuk disebut rumah. Tiba-tiba, roh tanaman kecil yang lucu melayang ke pandangan dan dengan hangat memanggilnya, "Tuan," menyajikan sepoci teh anggur legendaris yang baru diseduh untuk dia cicipi. Roh tanaman kecil yang menggemaskan ini melayang mendekat, menuangkan secangkir teh anggur legendaris untuk Liu Yu. Sambil menyesapnya perlahan, pemuda kita langsung meleleh karena energi spiritual murni yang meluap di setiap tetesnya. Pada saat itu, karyawan barunya yang baru saja dipekerjakan kembali ke toko membawa tas belanjaan yang berat. Liu Yu menyambutnya kembali sementara roh tanaman kecil itu melayang di belakangnya untuk memijat bahunya. Meletakkan tasnya, gadis yang bingung itu menatap dengan bingung dan bertanya siapa wanita bercahaya ini. Pemuda kita dengan santai menjelaskan bahwa dia sebenarnya adalah salah satu binatang peliharaannya yang bernama Anyu, mengungkapkan bahwa terlepas dari penampilannya yang muda, dia sebenarnya adalah roh pohon kuno berusia 1000 tahun. Wahyu yang mencengangkan ini membuat gadis itu terpaku oleh keberadaan binatang humanoid yang begitu lucu. Sebelum Liu Yu dengan santai menyebutkan bahwa dia harus mengajar di Universitas Penjinakan Binatang setempat besok, membuat karyawan barunya benar-benar tidak bisa berkata-kata bahwa bosnya yang muda sudah menjadi instruktur universitas yang bergengsi. Mengepalkan tinjunya dengan tekad yang bulat, karyawan baru itu berjanji untuk menjaga toko dalam kondisi sempurna. Sementara itu, Liu Yu bersantai di kamarnya, membuka panel sistemnya untuk mempersiapkan kuliah. Dia menelusuri toko legendaris, menimbang pilihannya antara warisan penjinak binatang yang kuat dan pembiakan kuno. Menemukan warisan peternak bintang 7 hanya dengan 300 poin, dia segera mengunci pilihannya. Tanpa ragu, pemuda kita mengetuk tombol tebus yang menyala untuk menyelesaikan transfer pengetahuan yang masif. Dentingan sistem yang ceria mengonfirmasi keberhasilan pembeliannya, membuatnya benar-benar bangkrut tetapi sangat puas. Tiba-tiba, kristal hijau cemerlang melesat langsung ke dadanya, memulai proses implantasi yang intens. Rune energi spiritual murni yang berputar membungkusnya saat pengetahuan yang hilang selama berabad-abad membanjiri pikirannya. Visi tentang era kuno penangkaran binatang yang sangat maju melintas di depan matanya dengan detail yang jelas, mengungkapkan bahwa peradaban kuno pernah membangun akademi besar yang didedikasikan semata-mata untuk memelihara bakat penjinakan legendaris. Saat pengetahuan kuno membanjiri pikirannya, Liu Yu menyaksikan para ilmuwan mendiskusikan proyek rahasia. Mereka menatap tabung penahanan besar yang berisi pusaran kegelapan kacau murni sebelum layar komputer berkedip dengan peringatan bahwa proyek penciptaan dewa mereka sebenarnya berhasil. Merasakan entitas yang menakutkan dengan mata merah menyala yang terlihat sangat mirip dengan dewa iblis legendaris. Dengan satu tatapan dari mata kolosalnya, seluruh fasilitas meletus dalam ledakan besar, meninggalkan peradaban kuno yang maju itu benar-benar hancur menjadi puing-puing dan abu yang terbakar. Kembali ke realitas, Liu Yu berkeringat saat menyadari bahwa mereka benar-benar merekayasa dewa iblis progenitor. Dia jatuh ke tempat tidurnya sambil menggigil karena tekanan yang luar biasa dari binatang yang tak terkalahkan itu, tetapi dia dengan cepat tersenyum, menyadari bahwa dia masih memiliki jalan yang sangat panjang dalam perjalanannya. Keesokan paginya tiba, bersinar terang di atas tokonya saat hari bisnis yang baru dimulai. Meninggalkan karyawan barunya yang bertanggung jawab, Liu Yu melambai selamat tinggal saat dia pergi ke kelas pertamanya. Melangkah ke jalan, pemuda kita tidak membuang waktu dan memanggil naga iblis apokaliptiknya untuk berkendara dengan gaya.
Binatang besar ini meledak dalam pusaran api merah, siap untuk memamerkan kekuatan seperti dewa. Melayang tinggi di atas kota, naga yang menakutkan itu menguasai langit sambil membawa tuannya ke kelas. Kembali ke toko, karyawan barunya memperhatikan dengan sangat kagum saat bosnya terbang seperti legenda. Sementara itu, matahari bersinar terang di atas kampus Universitas Penjinakan Binatang yang bergengsi. Di dalam lorong, para siswa sudah bergosip tentang Profesor Jenius berusia 18 tahun yang dikabarkan bergabung dengan jajaran mereka hari ini. Rumor dengan cepat menyebar bahwa tutor baru yang misterius ini sebenarnya hanyalah kerabat istimewa dari kepala sekolah, yang mendorong seorang siswa sombong untuk mencemooh, yakin instruktur muda itu hanyalah penipu malas dengan nol bakat. Bahkan staf fakultas berbisik-bisik, mengabaikan Lu Yu sebagai perekrut nepotisme yang tidak berguna bahkan sebelum dia tiba. Wanita elegan berambut ungu ini memuji Lu Yu, menyebutnya sebagai jenius paling kuat dari generasi mereka, membuat rekannya benar-benar terkejut karena dia tidak pernah memberikan pujian setinggi itu kepada siapapun, mendorongnya untuk segera memutuskan menghadiri kuliah terbuka Lu Yu untuk melihat sendiri. Namun, dia dengan cepat memperingatkannya untuk menjatuhkan nama panggilan santai itu agar Lu Yu tidak cemburu, mengirim kolega yang cemburu itu ke dalam kemarahan diam atas keajaiban yang misterius dan tidak tersentuh ini. Sementara itu, lorong-lorong universitas dipenuhi dengan gosip tentang instruktur berusia 18 tahun yang masuk. Saat seorang siswa hiperaktif dengan penuh semangat bertanya kepada teman sekamarnya yang elit apakah dia peduli dengan tutor baru itu. Meskipun jenius yang sombong itu mencemooh, mengklaim dia tidak memiliki minat sedikitpun pada kekuatan orang biasa. Ternyata anak sombong ini membangkitkan dua bakat tingkat S pada usia 6 tahun dan menjinakkan naga legendaris pada usia 8 tahun, membuatnya sangat jelas mengapa keajaiban yang tak tertandingi seperti dia akan memandang rendah kuliah dasar. Jenius sombong ini berbalik dengan tatapan dingin, bertanya apakah teman sekamarnya menginginkan yang lain. Takut dengan getaran intensnya, anak hiperaktif itu dengan cepat mundur dan mengucapkan selamat tinggal yang tergesa-gesa. Ditinggal sendirian, sang jenius menatap buku kuno dengan ekspresi yang sangat frustrasi. Dia berjuang untuk menyalurkan sihir bahasa naga yang disegel, sama sekali tidak mampu membuka kekuatan legendarisnya. Sementara itu, ruang kuliah universitas yang besar mulai dipenuhi oleh siswa yang antusias untuk pelajaran terbuka. Beberapa siswa mengagumi tempat yang megah, terkejut bahwa instruktur pemula mendapatkan ruang kelas profesor senior. Bahkan kecantikan tingkat atas akademi muncul, ingin melihat apakah rumor itu benar. Sementara tuan muda yang kuat dari keluarga Luo yang bergengsi duduk diam dengan tangan bersedekap. Bergabung dengan kerumunan itu adalah cucu elit kepala sekolah sendiri, menambahkan lebih banyak tekanan ke ruangan itu. Bersama dengan siswa junior peringkat teratas, mengatur panggung untuk pertarungan akademik yang benar-benar legendaris. Seorang siswa berambut coklat mencemooh, menunjukkan bahwa bahkan senior tingkat atas mereka belum memenuhi syarat untuk mengajar. Sementara itu, Yui melihat gadis sombong yang mengejeknya di toko Li Yu duduk di dekatnya. Teman sekelasnya yang khawatir bertanya apakah dia merasa sakit, menawarkan untuk mengantarnya kembali ke asrama, tetapi dia langsung membungkamnya, menyuruhnya untuk mengurus urusannya sendiri. Tiba-tiba, seorang siswa menunjuk ke arah pintu masuk, berteriak bahwa tutor baru yang misterius akhirnya tiba. Li Yu melangkah ke ruang kuliah tampak sangat santai dan sama sekali tidak terpengaruh oleh kerumunan, meninggalkan gadis berambut coklat yang skeptis itu langsung memerah karena betapa tampannya dia sebenarnya. Sementara Yui hampir melompat dari kursinya karena sangat terkejut melihatnya di sana. Meminta maaf karena lalu lintas, pemuda kita dengan mulus memperkenalkan dirinya sebagai instruktur budidaya hewan peliharaan mereka yang baru, dengan hangat mengundang siapapun yang tertarik untuk mendaftar kursus elektifnya yang sangat eksklusif. Seketika, seorang siswa berambut merah yang antusias mengangkat tangannya, praktis memohon untuk bergabung dengan kelas eksklusif tersebut. Dua gadis yang bersemangat segera melompat berikutnya, putus asa untuk mengamankan tempat mereka sendiri di kursus tersebut. Sementara lebih banyak siswa melambaikan tangan mereka, takut ketinggalan kesempatan emas ini. Melihat respons yang luar biasa, Li Yu dengan tenang membatasi kuota awal hanya untuk 5 tempat beruntung. Tiba-tiba, instruktur berambut ungu yang elegan mengangkat tangannya, dengan sopan bertanya apakah dia bisa mengaudit kuliahnya, mengirim seluruh ruangan ke dalam kekacauan mutlak karena dia terkenal menyendiri dan sangat dihormati. Pemuda kita tidak merasa terganggu sama sekali, dengan hangat menyambutnya untuk mampir kapanpun dia mau, mendorongnya untuk memberikan senyum cantik sambil berterima kasih atas undangan yang murah hati. Tentu saja, seorang siswa yang cemburu dengan potongan rambut mangkuk yang mengerikan berdiri, dengan keras menyebutnya penipu nepotisme. Tapi Li Yu hanya menatap balik dengan tenang, bertanya apakah dia benar-benar percaya omong kosong itu. Anak berambut mangkuk ini mengoceh, mengklaim tingkat kultivasi Li Yu lebih lemah daripada mahasiswa baru tingkat atas. Tapi pemuda kita hanya tertawa kecil, menyebut fokus berpikiran sempitnya pada pangkat kultivasi dasar sangat dangkal. Kesal dengan tanggapan yang tenang itu, siswa tersebut menantang Li Yu untuk benar-benar membuktikan keterampilan legendarisnya, mendorong Li Yu untuk melangkah maju dengan senyum percaya diri, siap untuk memberikan pertunjukan. Dia memanggil segumpal api ungu kecil yang berkedip langsung dari naga iblis apokaliptiknya, menawarkan untuk segera mengundurkan diri jika ada orang di ruangan itu yang bisa memblokir api ini selama 3 detik. Klaim berani ini membuat siswa berambut coklat berkeringat karena arogansi gaya mengajarnya, sementara tuan muda yang sombong itu mencemooh, meragukan penjinak binatang berpangkat rendah bisa memiliki kekuatan nyata. Namun,
Seorang siswa berambut merah tiba-tiba terkesiap, mengenali api eksotis tertinggi legendaris yang menari di telapak tangannya. Tetap saja, anak berambut mangkuk yang delusi itu mengabaikannya, benar-benar buta terhadap kekuatan yang menakutkan tepat di depannya. Memegang api ungunya, Liu Yu dengan tenang memperhatikan saat anak berambut mangkuk itu melangkah maju untuk mengujinya. Siswa sombong ini segera memanggil pedang emas yang bersinar, yakin dia bisa dengan mudah memadamkan percikan kecil itu. Berbalut baju zirah yang berkilauan dan sayap emas yang sangat besar, sang anak bersiap untuk menyerang dengan penuh percaya diri. Liu Yu dengan santai mengidentifikasi ketiga makhluk hidup metaliknya, sama sekali tidak terkesan dengan tampilan peralatan pertahanan yang mencolok itu. Tidak gentar dengan analisis tersebut, sang penantang yang terlalu percaya diri itu mengarahkan pedangnya ke depan, berjanji untuk menghancurkan api kecil itu.